di penghujung bulan Oktober. Dan kita kemarin karena di World Alzheimer's Month, Korwil Alzi Bandung mengadakan begitu banyak webinar, jadi take off dulu untuk ngambil istirahat sejenak, tapi tetap setiap bulan kita mengedukasi para caregiver khususnya dan para masyarakat umum di Kota Bandung tentang raise awareness yang berkaitan dengan penyakit demensia Alzheimer. Dan bertepatan di tanggal 31 Oktober, sepanjang bulan Oktober sebagai peringatan World Stroke Day, kali ini Alzi Bandung mengadakan webinar yang berkaitan dengan tema tersebut. Dan peringatan World Sight Days juga ternyata di bulan Oktober, kemarin Dr. Novelin nyampein, makanya dari itu kita kedatangan tamu, pembicara tamu seperti biasa yang berkenan hadir untuk memberikan materinya terkait kesehatan mata dan para demensia atau lansia ODD dan masyarakat atau partisipan yang saat ini sudah bergabung yang ingin tahu tentang kesehatan mata yang baik seperti apa, mungkin nanti akan ada Dr. Yeni Nur. Izin saya membuka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita memanggil Dr. Chandra, saya Dr. Chandra yang akan menjadi pembicara pertama kita pagi ini, Dr. Chandra Kalista SPN. Mbak Feby bisa dibantu untuk menampilkan profil beliau. Iya, Dr. Chandra Kalista adalah dokter lulusan Fakultas Ilmu Syaraf di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Advent dan juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan pekerjaan beliau saat ini selain dengan kesibukan dan selalu siap sedia membantu Alzi Bandung mengadakan webinar, beliau juga adalah staf pengajar bagian neurologi Fakultas Universitas Padjadjaran, Kedokteran Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Untuk mempersingkat waktu, karena tadi saya pengen ngumpulnya agak banyak, ini pertama kali mungkin biasanya kita lebih nyubuh, tapi kita lagi trial nih Bapak Ibu semua untuk mengadakan webinar. Kita trial agak siang dari biasanya, seperti apa animonya ternyata kalau hari Minggu ya, memang mungkin waktunya istirahat. Dan selamat datang juga kepada para dokter peserta yang sudah hadir, karena kata Mbak Feby, Mbak Wulan kok database-nya jadi banyak dokter ya Alzi Bandung, karena kita pernah mengadakan webinar ilmiah dengan para dokter umum, dokter layanan primer bekerja sama dengan Dinkes Kota Bandung. Terima kasih Dok sudah pada bergabung. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan menyerahkan sesi berikutnya kepada Dr. Chandra Kalista SPN yang kali ini akan mengambil tema stroke dan demensia. Dr. Chandra, kami persilakan. Oke, Mbak Wulan, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan dokter sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada hari ini. Hari ini di hari Minggu di akhir bulan ya, bulan Oktober. Kita ketemu lagi. Tema saya pada hari ini adalah stroke dan demensia. Ini juga untuk memperingati World Stroke Day yang jatuh pada tanggal 29 Oktober, berarti 3-4 hari yang lalu. Jadi untuk pertama, kita akan belajar mengenai apa itu stroke. Selama ini banyak dibilang, dok ini gejala stroke ya? Dok ini udah stroke beneran apa belum? Gitu. Ini stroke-nya stroke ringan. Gitu. Jadi sebenarnya apa itu stroke? Menurut WHO stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa diabetes neurologis vokal. Diabetes neurologis vokal itu apa? Mulai dari mulutnya mencong, bicara jadi rero atau jadi sulit, ataupun tidak dapat bisa berbicara, lemah anggota sesisi, itu merupakan diabetes neurologis vokal. Di satu sisi, kalau di sini disebutkan ada diabetes neurologis global itu dapat berupa penurunan kesadaran. Nah, defisit ini semua dapat memberatkan
dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas secara vaskular atau secara kelainan pembuluh darah. Nah, sejalan dengan meningkatnya angka harapan hidup terutama di Indonesia, resiko stroke juga semakin meningkat terutama di orang-orang atau pada Bapak Ibu yang usianya di atas 65 tahun. Tapi di sisi lain mulai muncul nih banyak pasien-pasien yang usianya masih cukup relatif muda ya, 40-50 tahunan sudah terkena stroke. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut penyebab stroke itu sendiri apa. Nah, ada berbagai macam jenis stroke. Pada umumnya ada 2 bagian besar ya kalau untuk diketahui. Yang pertama adalah stroke perdarahan. Stroke perdarahan itu apa? Jadi adanya pecah pembuluh darah di otak dan mengakibatkan pengumpulan darah di luar pembuluh darah. Seperti pada gambar di sebelah kanan atas ini adalah contoh pembuluh darah yang pecah. Begitu pecah yang keluar adalah sel-sel darah ini yang ada kepingan-kepingan darah. Dia bisa pecah di mana saja. Pertama, di dalam struktur otak ya, seperti yang saya tunjukkan di kursor, ataupun di rongga antara otak dan juga tempurung otak. Kita bilang subarachnoid ya, jadi rongga subarachnoid. Di sini bisa mengumpul perdarahan. Kemudian selain stroke perdarahan, ada stroke iskemik atau stroke infarct. Itu adalah satu jenis di mana terjadi penyumbatan. Penyumbatan itu ada berbagai macam cara bisa terjadi. Yang pertama adalah bila pembuluh darah kita sudah mengumpul plak-plak ya atau kerak-kerak, baik itu dari efek kolesterol yang tinggi, efek merokok, ataupun diabetes, itu bisa terjadi pengumpulan plak-plak di dinding pembuluh darah. Nah, plak-plaknya ini akan membuat dinding lumen atau saluran pembuluh darah yang tadinya cukup dan mumpuni untuk dilalui pembuluh darah menjadi semakin mengecil, sehingga ada kecenderungan darahnya sulit untuk bergerak dan juga bisa karena darah itu punya tendensi untuk saling berikatan dengan satu sama lain, bisa terjadi penggumpalan darah di sini. Atau bisa ada juga penggumpalan itu lepas. Salah satu contoh yang sebelah gambar kiri ini, di mana terjadi stroke emboli. Emboli ini adalah di mana tadi plak-plaknya ini lepas. Contoh paling sering itu plak dari jantung, lepas, dia berjalan mengikuti aliran dan menyumbat di salah satu pembuluh darah di otak. Yang kalau Ibu lihat dari gambaran yang kiri, Bapak Ibu lihat dari gambaran sebelah kiri atas, otak kita itu pembuluh darahnya seperti pohon. Begitu nyampe ke ujung-ujung, pembuluh darahnya makin seperti ranting-ranting, makin kecil-kecil. Jadi salurannya makin kecil. Bisa dibayangkan pembuluh darah yang tadi dari jantung, itu salurannya besar, begitu sampai di otak makin kecil, inilah yang bisa terjadi penyumbatan bila terjadi ada plak-plak yang lepas ataupun plak-plak yang terjadi secara gradual, jadi makin lama makin menyumbat. Nah, tanda dan gejala stroke itu apa gitu? Kalau yang ringan kayak apa dok gitu? Yang berat seperti apa? Sebenarnya tanda dan gejala stroke itu tergantung dari lokasi otak yang terkena. Secara paling gampang untuk diingat ya, kita pakai idiomnya segera ke rumah sakit. Yaitu senyum tidak simetris atau mencong. Kemudian jadi kalau misalnya tersenyum, satu sisi yang sehat masih bisa ditarik, sisi yang lain itu menjadi lumpuh. Efek dari mencong ini bisa jadi menelan air minum jadi nggak bisa, atau jadi ngeces. Kemudian di komponen ini juga ada misalnya makan minum tersedak, berarti kemampuan untuk menelannya terganggu. Kemudian idiom yang kedua itu yaitu gerakan separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Tadinya bisa jalan bagus gitu, jalan tidak pakai alat bantu, sekarang separuh anggota sebelah tubuh baik itu kanan atau kiri menjadi lemas. Dan ini bervariatif ya Ibu Bapak ya. Bisa jadi lemas ngangkatnya masih bisa diangkat tapi kok jadi nggak kuat, nggak sekuat kanan, atau bahkan lumpuh yang tidak dapat digerakkan sama sekali separuh anggota gerak. Kemudian idiom yang ketiga itu yaitu bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, terutama kata-kata yang mengandung huruf R. Kemudian tidak dapat mengerti kata-kata atau bicara pun tidak nyambung. Jadi tidak dapat mengungkapkan kata-kata atau
pasien masih bisa mengerti, misalnya kita suruh angkat tangannya, masih bisa mengerti, tapi dia tidak bisa membalas begitu kita tanya, "Namanya siapa?" Dia tidak bisa membalas pertanyaan kita yang sesuai. Ataupun menjawab tapi tidak sesuai. Kita nanya nama, dia malah menjawab itu juga bisa terjadi. Kemudian selanjutnya kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Tiba-tiba separuh badan baik kanan atau kiri menjadi kok rasanya agak tebel ya, kok kayak ada listrik yang menjalar, kok kayak ada semut, kayak meraba kayak pakai sarung tangan tebal. Ataupun separuh muka ini masih tebal, itu juga merupakan harus patut waspadai apakah itu salah satu gejala dari stroke. Selanjutnya rabun, pandangan satu mata kabur yang terjadi tiba-tiba. Tadinya pandangannya bagus, tidak memakai alat bantu kacamata, tiba-tiba kok matanya jadi kebelah ya, ngelihatnya kanan kiri menjadi kayak ada bayangan yang hitam, atau tiba-tiba kok jadi pandangan jadi benda yang satu dilihat menjadi dua mendadak. Itu patut diwaspadai. Kemudian yang terakhir, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Tadinya tiba-tiba sakit kepala hebat sekali, kayak ada yang meledak dalam otak. Kalau istilahnya thunderclap headache atau nyeri kepala yang terberat yang pernah dirasakan sepanjang hidup. Pasien juga dapat merasakan gangguan fungsi keseimbangan seperti tiba-tiba terasa berputar atau ruangannya berputar atau berasa jalan atau berada di atas kapal yang terombang-ambing. Kemudian ada gerakan sulit dikoordinasikan. Ini semua adalah tanda-tanda gejala stroke yang cukup umum terjadi. Jadi saya harapkan idiom segera ke rumah sakit ini harus diingat baik-baik nih oleh Bapak Ibu sebagai tanda-tanda dan gejala dari stroke. Nah, lalu bahaya dari stroke itu apa? Banyak hal yang bisa terjadi setelah kita terkena stroke. Yang paling utama, pertama, kelumpuhan. Yang tadinya bisa berjalan dengan baik, tidak butuh alat bantu, sekarang berjalannya harus pakai tongkat atau malah harus memakai kursi roda. Kemudian kerusakan jaringan syaraf, itu dapat akan mengakibatkan gangguan kognisi, kesulitan untuk berpikir, menjadi sering lupa, sulit untuk mengingat, sulit untuk melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan harian yang biasanya cukup mudah dilakukan, itu dapat terjadi. Kemudian gangguan penglihatan, seperti yang tadi gambar slide sebelumnya, pada gangguan mata bisa terjadi diplopia atau pandangan double itu akan mengganggu penglihatan dan bisa berakibat ada keluhan lain. Setelah itu bisa jadi ada nyeri kepala yang rasa tidak enak, kemudian jalannya bisa nabrak-nabrak, ataupun bisa mengganggu aktivitas lain seperti menulis, atau bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian pasien menjadi sulit berkomunikasi dan tidak dapat atau berbicara tidak baik, atau tidak lugas seperti biasanya. Ini akan mengganggu kemampuan berinteraksi dengan sekeliling. Atau misalnya stroke-nya cukup berat sekali, ini dapat mengganggu kesadaran sehingga pasien jatuh dalam keadaan koma atau vegetative state, dan yang paling buruk yang kita tidak inginkan, stroke dapat menyebabkan kematian. Nah, sekarang kita mau mengenal dulu nih ya Bapak Ibu, para dokter sekalian, faktor resiko stroke itu apa saja. Pada umumnya faktor resiko stroke itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat diubah. Pada faktor resiko yang tidak dapat diubah ini ada tiga bagian besar, yaitu pertama usia. Sejalan dengan peningkatan usia semakin lanjut, resiko stroke itu akan meningkat 2 kali lipat setiap pertambahan dekade setelah usia lebih dari 55 tahun. Yang kedua, jenis kelamin. Dikatakan bahwa wanita ini memiliki resiko stroke lebih besar dibandingkan pria. Tapi pada jenis kelamin ini, kenapa bisa kok wanita ini resikonya lebih besar? Ini yang pertama dikarenakan dari riset kesehatan angka hidup wanita ini sedikit lebih tinggi daripada pria. Kedua, setelah wanita mengalami menopause, garda-garda pelindung dalam tubuhnya itu sudah menurun. Jadi resikonya terkena stroke lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah faktor keturunan ataupun genetik gitu. Dikatakan bahwa ras Afrika Amerika itu memiliki resiko stroke lebih tinggi daripada ras kulit putih.
Kemudian selanjutnya, yang kedua, jenis faktor resiko yang dapat dikontrol atau dikatakan modifiable. Di gambar ini Bapak Ibu bisa lihat nih ada berbagai macam gambar yang menerangkan. Yang paling sering yaitu pertama, hipertensi ataupun kelainan jantung. Kelainan jantung ini dapat berupa kelainan irama, jadi detak jantungnya itu tidak apakah itu rendah ataupun terlalu tinggi ataupun tidak ritmenya tidak bagus. Ritme yang bagus adalah seperti jam. Jadi dia ketukannya itu teratur, itu yang bagus. Kemudian kelainan katup. Seperti yang kita ketahui, jantung itu memiliki setiap kali dia mompa, dia memiliki kemampuan untuk membuka katupnya sehingga darah bisa berjalan baik dari atrium ke ventricle gitu supaya dan bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Bila ada kelainan katup, otomatis kecenderungan untuk terjadi penggumpalan darah karena pada dasarnya darah itu memiliki kecenderungan untuk saling menggumpal satu sama lain itu semakin besar dan suatu ketika si gumpalan darah ini bisa berjalan seperti yang tadi slide saya sebutkan bisa terjadi emboli dan gumpalan ini bisa berjalan ke otak dan bila sampai di pembuluh darah yang kecil dapat menyumbat. Selanjutnya dislipidemia atau kolesterol ya. Seringkali disebutkan kolesterolnya tinggi. Sebenarnya terjadinya penumpukan plak-plak dari lemak, ini semua terjadi mulai dari dekade kedua kehidupan. Tapi apakah progresif menjadi seperti gambar nih ya, yang warna kuning ini, apakah ini menyempit akan semakin parah seperti ini, itu tergantung. Selain tadi faktor resiko yang tidak dapat dikontrol, kita juga melihat pola hidup kita. Makanan-makanan, kemudian apakah tinggi lemak, tinggi goreng-gorengan, itu patut diwaspadai dapat meningkatkan kolesterol dalam darah sehingga menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah. Kemudian penyakit-penyakit metabolik. Penyakit metabolik ini salah satu contohnya adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Makanan-makanan manis ya seperti Bapak Ibu lihat nih di gambar ini seperti coklat, gula, cracker atau roti-roti yang tinggi akan kalori dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Kalau misalnya terus-terusan nih dari umur 20, 30, 40 kita makan yang manis-manis, tinggi kalori, tinggi gula, apalagi zaman sekarangnya makanan-makanan minuman manis seperti kayak milk tea, kemudian ada boba, terus kemudian makanan-makanan fast food seperti burger atau apapun itu yang processed food itu ya makanan yang sudah diproses atau makanan-makanan kaleng itu tinggi akan kalori, itu patut diwaspadai karena kalau terus-terusan tubuh kita jadi capek. Si insulin atau hormon yang berperan dalam meregulasi gula lama-lama capek. Tadinya cuma butuh 10 truk nih buat memobilisasi gula dalam darah. Sekarang gulanya banyak banget, udah nggak bisa. Cuma dengan 10 truk lama-lama insulinnya capek, jadinya nggak bisa mengontrol kadar gula dalam darah sehingga terjadi diabetes. Kemudian pola hidup yang lain seperti konsumsi alkohol yang berlebihan. Perlu diketahui bahwa alkohol selain dia itu alkohol selain ada kadar alkohol ini juga tinggi akan kalori. Perlu diingat bahwa alkohol itu tinggi akan kalori. Jadi si insulinnya itu juga akan capek tuh kalau kita kebanyakan alkohol untuk mengatur kadar gula dalam darah. Selanjutnya perilaku lain ini merokok. Sebaiknya tidak merokok. Karena merokok ini dia akan terjadi oksidasi dalam pembuluh darah sehingga akan memperparah nih pembentukan plak-plak di dalam pembuluh darah. Selanjutnya pola hidup. Seperti pada gambar ini ada seorang pria sedang di meja makannya penuh dengan makanan-makanan junk food ya, makanan-makanan yang fast food sambil menonton TV. Pasien tidak makannya cukup banyak, bisa dilihat di dalam mejanya di pasien. Ini cuman aktivitasnya kurang. Kemudian pola hidup yang lain yang tidak baik adalah sering begadang, kurang tidur, stres yang berlebihan itu akan mempengaruhi. Olahraga yang kurang, aktivitas fisik yang kurang aktif, ini tidak baik. Padahal kita ketahui bahwa aktivitas fisik ini dapat membantu untuk menurunkan kadar-kadar gula dalam darah, kemudian memperlancar pembuluh darah, kemudian melatih jantung
untuk beraktivitas. Kemudian kelainan lain seperti kelainan darah, baik itu kanker darah, kelainan pembekuan darah, ini akan menyebabkan darah dalam tubuh kita lebih gampang menggumpal. Pada kanker darah juga sifat pembuluh darah juga tidak baik, sering cenderung lebih rapuh, lebih gampang rusak sehingga terjadi perdarahan. Kemudian infeksi atau inflamasi. Apa hubungannya, Dok? Gitu. Seringkali contoh nih ya, pada pasien-pasien yang seperti demam berdarah gitu. Demam berdarah ataupun infeksi seperti ada infeksi autoimun, itu dapat menyebabkan gangguan dari pembuluh itu sendiri, sehingga meradang, otomatis bila meradang dapat terjadi penyempitan atau pembesaran pembuluh darah yang tidak baik, dan ini akan mengganggu aliran darah di otak. Nah, sekarang kita masuk. Efek dari stroke tadi kita sudah saya paparkan bahwa dapat terjadi sering lupa-lupa. Sekarang kita akan membahas mengenai demensia vaskular. Apa itu sebenarnya demensia vaskular dan apa bedanya dengan demensia tipe lain? Demensia vaskular adalah penurunan fungsi kognisi, baik itu memori, bahasa, kemampuan pemecahan masalah yang timbul atau terjadi setelah kerusakan otak akibat penurunan suplai darah ke otak. Baik itu terjadi karena pecah pembuluh darah ataupun penyumbatan sehingga alirannya tidak lancar. Nah, gejalanya apa saja? Gejala demensia vaskular ini awalnya hampir sama dengan gejala-gejala demensia yang lain seperti demensia Alzheimer. Pasien bisa mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas harian karena sulit berkonsentrasi, berkomunikasi, atau tidak dapat mengikuti instruksi. Pasien begitu dikasih clue bisa mengingat, tapi seringkali sulit untuk mengingat sendiri. Kemudian ada gangguan memori atau daya ingat, walaupun memori jangka pendek mungkin tidak bermasalah. Selain itu, gejala stroke-nya yang penyebab dari demensia vaskular juga seringkali masih ada gejala sisa ya, contohnya lemas paruh badannya, bicara reronya, kemudian asimetris atau ketidaksamaan tidak simetrisnya wajah itu juga bisa terjadi. Selain itu dapat terjadi perubahan kepribadian atau mood, pasien jadi sering uring-uringan, dia sering marah, gampang marah, itu juga dapat terjadi. Ini semua tergantung dari gejala stroke dan perubahan kepribadian atau mood, tergantung dari lokasi dan seberapa berat. Seringkali kalau pasien tadinya aktif, masih bisa bekerja, masih bisa nyetir, naik motor kemana-mana, tiba-tiba sekarang butuh alat bantu. Pasien mungkin dapat mengalami seperti stres atau depresi karena keadaan fisiknya, dan ini dapat memperberat perubahan kepribadian atau mood. Kemudian pasien juga dapat bingung dan yang kemungkinan meningkat pada malam hari gitu. Disorientasi antara paginya dan malam bisa terjadi. Nah, apa yang harus dilakukan setelah terkena stroke? Yang pertama, harus rutin berobat ke dokter. Pasien-pasien dengan stroke biasanya akan mendapatkan obat-obat rutin, dan juga faktor-faktor risiko nih, pengendalian faktor risiko seperti yang saya sudah paparkan sebelumnya, apakah pasien ada diabetes, apakah pasien ada hipertensi, kemudian kadar kolesterol atau kadar trigliserid ataupun kadar gulanya yang tinggi itu harus dievaluasi dan harus dikontrol sehingga tidak resiko untuk jadi stroke kedua dan ketiga itu diperkecil seminimal mungkin. Kemudian bila ada defisit klinis ya, contohnya dia lemas paruh badan, tidak dapat berdiri atau tidak berjalan dengan baik, sebaiknya melakukan rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis ini cukup luas sebenarnya, baik itu kemampuan fisik, kemudian kemampuan berbicara, kemudian kemampuan untuk menelan, misalnya pasien ada gangguan dalam fungsi menelan, itu dapat dibantu dengan rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis itu juga di dalamnya ada yang namanya terapi okupasi. Jadi terutama untuk pasien-pasien yang masih bekerja gitu, kemudian masih ingin masuk ke kehidupan sebelum sakit, yaitu bekerja kembali, biasanya apalagi contohnya pasien biasanya mengetik atau menulis yang memakai soft skill dari tangan, biasanya kita sebaiknya melakukan terapi okupasi supaya
kemampuan dia untuk bekerja bisa diperbaiki sehingga dia bisa masuk ke aktivitas hariannya. Kemudian olahraga rutin atau aktivitas fisik. Nah, olahraga rutin atau aktivitas fisik ini harus disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi kesehatan yang mendasari. Contoh, pasien dengan gejala stroke yang ringan, contohnya jalannya masih bisa berdiri dok, masih bisa jalan dengan tongkat gitu. Pasti akan berbeda dengan pasien yang defisit atau kelemahan tubuhnya berat, yang membuat pasien harus terikat di kursi roda. Atau pasien ada kelainan jantung, ada gangguan pompa jantung, terutama pasti dia nggak bisa tuh untuk lari maraton, jelas tidak mungkin. Jadi olahraga rutin itu harus ditanyakan kembali ke dokter yang menangani, seberapa maksimal sih dok saya bisa membawa badan jantung kuatnya sampai mana dok? Saya bisa jalan berapa meter? Itu harus dikonsultasikan kembali ke dokternya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan pola hidup. Untuk perubahan pola hidup, banyak hal yang bisa dilakukan. Selain tadi kontrol faktor resiko, kemudian istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kita juga bisa melatih otak, melatih dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik pastinya untuk para orang tua tidak akan sama ya dengan pasien-pasien yang masih muda, yang masih bisa aktivitasnya nonstop gitu. Banyak aktivitas fisik yang dapat dilakukan untuk melatih otak. Seperti gambar yang ada di layar Bapak, Ibu, dan dokter sekalian, aktivitas fisik dapat berupa hal yang simpel. Contohnya, seperti ibu yang digambar tengah bawah ini sedang mewarnai dengan kuas cat atau cat air. Ini ada soft skill, yaitu melatih kemampuan tangan, terutama kanan-kanan. Kemudian untuk melatih melihat korelasi warna-warna apakah masuk dengan gambar, itu juga kita melatih otak. Kemudian ada bapak nih yang di sebelah kanan bawah lagi bercocok tanam gitu. Tanaman tidak harus kita bisa belajar bercocok tanam tuh mulai dari hal kecil, tanaman-tanaman pot ya, seperti sekarang di era pandemi banyak dilakukan, itu bisa dimulai dengan hal itu. Atau bisa bermain angklung seperti ibu-ibu yang ada di gambar kanan atas ini. Tentu saja kalau misalnya mau melakukan aktivitas fisik dengan orang banyak, walaupun sekarang kita sudah mulai menurun kasusnya ya, tetap harus memakai masker. Walaupun duduknya sudah dikasih jarak nih ya, kemudian sudah di ruangan terbuka tetap harus memakai masker. Memakai atau melakukan kegiatan seperti bermain angklung itu banyak faktor yang berperan. Satu, dia akan memperbaiki mood, kemudian akan meningkatkan konsentrasi, kemudian belajar untuk bekerja sama. Karena kan angklung nggak mungkin kita main satu orang satu biji, itu kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Ada yang satu memegang kunci A, yang satu memegang kunci C. Semua itu dikerjakan supaya menghasilkan suara-suara atau lagu yang menyenangkan. Kemudian, kerajinan tangan seperti Bapak yang sebelah kiri ini sedang menganyam dari rotan juga bisa dilakukan. Atau olahraga fisik seperti yang ibu-ibu sebelah kiri gambar atas ini sedang olahraga tai chi. Olahraga pada orang tua tidak harus yang berat gitu. Olahraga ringan atau yang gerakan yang lambat seperti tai chi itu dapat membantu supaya badan tetap aktif, kemudian memperlancar aliran darah, kemudian bisa meningkatkan konsentrasi di otak. Sekian presentasi dari saya pada hari ini. Semoga apa yang saya paparkan pada pagi ini dapat meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu semua tentang apa itu stroke, bahaya stroke, dan apa yang harus dilakukan, yaitu segera ke rumah sakit. Tidak usah nunggu klinik sore gitu, bawa ke IGD rumah sakit terdekat. Semoga dengan kita mengetahui faktor-faktor resiko, kemudian kita mengetahui apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu dapat menjalani usia tua ini seperti gambar opa oma, kakek nenek yang ada di gambar, tetap dengan tersenyum dan tetap dengan hati yang bahagia. Sekian dari saya, terima kasih. Acara saya kembalikan ke Mbak Wulan.
Terima kasih Dokter Chandra sudah memaparkan materi yang tadi disampaikan Dokter Chandra itu stroke dan demensia, karena bertepatan dengan bulan Oktober itu adalah bulan peringatan World Stroke Day. Jadi penyakit yang satu ini memang tidak bisa apa istilahnya, tidak bisa disepelekan juga. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan Dokter Chandra bahwa kita harus periksa ke dokter jika ada gejala-gejala yang memang dirasakan. Sebelum saya melangkah dan menyambut narasumber kita berikutnya, yaitu Dokter Yeni, spesialis mata, Dokter Yeni Nur yang sudah bergabung juga, saya ingin menyapa, ini istimewa sekali hari ini Dok Yus, ada Kak Mike, Eksekutif Director Alji Pusat, dan juga ada Kak Diwai Suharya selaku Ketua ADI atau Alzheimer Disease Indonesia di Asia Pasifik. Terima kasih Mbak Diwai, Kak Mike yang sudah bergabung. Selain kali ini memang spesial sekali karena banyak tenaga medis dari beberapa rumah sakit dan beberapa puskesmas yang juga ikut bergabung. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita berikutnya, yaitu Dr. Yeni Nur, SPM, MMRS. Beliau memang tidak asing di mata saya sudah beberapa kali sempat bertemu, bekerja sama dalam sebuah vaskes. Jadi Dr. Yeni ini memang ahli mata, ilmu kesehatan mata, seorang dosen juga di staf pengajar ilmu kesehatan mata di FK Fakultas Kedokteran Maranatha, yang pendidikannya juga ada MMRS nih, saya yang pangling Dr. Yeni. Beliau juga menyelesaikan program pasca sarjana di Universitas Islam Bandung untuk mengambil program ilmu rumah sakit dan kedokteran. Sukses terus Dok. Dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Immanuel, bekerja di Klinik Utama PMC, Priangan Medical Center, aktif sekali dalam pengelolaan kesehatan mata untuk para penderita diabetes dan hipertensi yang dikelola BPJS, yaitu Prolanis ya Dok ya. Saya dulu sering jalan-jalan sama Dokter Yeni ke puskesmas, periksa mata gratis subuh-subuh jam 6 pagi keliling puskesmas ya Dok. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin Dokter Yeni Nur, saya persilakan untuk memaparkan materi yang kedua, yaitu seputar kesehatan mata yang berkaitan dengan lansia dan ODD. Kepada Dokter Yeni, saya persilakan. Terima kasih Bu Wulan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Dok, jelas sekali Dok. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alsi yang hari ini mengundang saya untuk berbagi tentang deteksi gangguan penglihatan pada lansia. Tapi sebelumnya juga saya ingin menyapa ada senior Dr. Yustiani Dikot. Selamat pagi Dok. Dan juga ada beberapa orang dosen saya di Maranatha, yaitu Dr. Luciana Darsono, Dr. Daniel, lalu juga ada Dr. Winsa Husin. Selamat pagi Dok, terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini saya akan berbagi tentang deteksi gangguan penglihatan pada lansia dan orang dengan demensia. Nah, seperti kita ketahui, mata itu adalah salah satu indera yang kita miliki. Kita punya panca indera dan salah satunya adalah mata. Ini memang sangat penting karena 80% dari informasi yang kita dapatkan dari luar tubuh kita ini didapatkan dengan melihat ya, menggunakan mata. Mohon maaf, hari ini audiens cukup bervariasi ya, mulai dari dokter spesialis, ada juga dokter umum, ada juga dari masyarakat awam. Saya akan menggunakan bahasa yang campur-campur jadinya ya. Oke. Nah, mengingatkan sedikit mata kita seperti ini secara anatomi. Jadi di bagian luar itu ada kelopak mata, lalu di dalamnya ada bola mata. Bola mata sendiri ada terdiri dari kornea bagian depan yang transparan. Kelihatannya seperti berwarna hitam, tapi sebetulnya dia transparan. Lalu ada yang penting juga yaitu lensa yang sering menjadi katarak. Dan yang sangat penting adalah syaraf mata, yaitu terdiri dari retina,
berupa selaput dan juga syaraf optik ya, nervus 2. Nah, bagaimana seseorang ini bisa melihat? Ada tahapan proses penglihatan, yaitu pertama dari cahaya yang datang dari luar mata kita akan masuk melalui media refraksi, yaitu pertama kornea, lalu ke dalam lensa, dan akan difokuskan ke retina. Ya, retina ini tadi yang saya sebutkan adalah syaraf yang bentuknya selaput. Nah, dari retina ini gelombang cahaya itu akan dirubah menjadi impuls dan akan diarahkan ke otak melalui nervus 2 atau nervus opticus. Nah, ini memang prosesnya tidak melihat itu sebetulnya suatu proses yang cukup kompleks ya. Jadi ini tadi bagiannya Dr. Chandra nih persyarafannya. Jadi dari mata dan masuk ke dalam syaraf dan nanti akan diterima oleh korteks penglihatan di otak. Nah, gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan sendiri cukup banyak, sangat banyak tepatnya. Secara global di seluruh dunia terdapat 2,2 miliar orang yang mengalami gangguan penglihatan. Dan sebetulnya 1 miliar, jadi kurang lebih setengahnya itu dapat dicegah atau dapat ditangani dengan baik. Sayang sekali ya kalau misalnya sesuatu yang dapat dicegah, tapi kita tidak mencegahnya secara dini. Nah, Indonesia merupakan negara keempat dengan kelainan penglihatan yang terbanyak. Sebetulnya China yang terbanyak, lalu India, Pakistan, Indonesia, dan Amerika Serikat. Ini tentunya berdasarkan dunia yang juga penduduknya banyak ya. Negara-negara penduduknya banyak, pasti gangguan penglihatannya banyak. Nah, apa saja penyebab gangguan penglihatan terbanyak di dunia? Pertama adalah gangguan refraksi. Gangguan refraksi adalah gangguan yang dapat dikoreksi dengan menggunakan kacamata. Lalu juga katarak. Nah, ini kalau di mata ini adalah primadonanya. Ya, katarak itu seperti uban lah kalau di lansia. Lalu ada age-related macular degeneration. Ini juga cukup bertambah banyak akhir-akhir ini karena mungkin pola hidup, kebiasaan hidup yang kurang baik. Lalu ada penyebab kebutaan terbanyak yaitu katarak. Sebetulnya ini dapat diterapi dengan baik dan juga glaukoma. Ini yang masih menjadi momok bagi terutama orang yang mempunyai keturunan glaukoma ataupun lansia. Ini ada beberapa penyakit lainnya yang juga sering terjadi. Nah, gangguan penglihatan apa saja yang bisa terjadi pada lansia? Pada lansia bisa terjadi rabun jauh. Mungkin kita berpikir bahwa orang yang minus itu hanya orang muda, tapi sebetulnya lansia juga bisa saja matanya minus. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Lalu bisa terjadi rabun dekat atau hipermetrop. Kadang orang-orang tidak tahu bahwa sebetulnya kacamata itu untuk jauh bisa minus dan bisa juga plus. Orang kan kadang tahunya itu kalau misalnya plus itu untuk baca, begitu. Ternyata kelainan refraksi juga bisa memerlukan kacamata plus. Lalu ada presbiopia atau biasa kita sebut mata tua, lalu astigmatisme atau silinder, dan katarak. Nah, ini semuanya bisa dilakukan penanganan secara baik. Ada juga penyebab gangguan penglihatan yang sampai saat ini masih menjadi kesulitan untuk terapi karena apabila terjadi keterlambatan bisa terjadi kebutaan. Di antaranya yaitu age-related macular degeneration, lalu penyakit-penyakit pada retina seperti retinopati diabetik, retinopati hipertensi, glaukoma, dan masih banyak penyakit mata lainnya. Saya ingin menjelaskan kelainan mata yang bisa dikoreksi dengan kacamata. Pertama adalah miopia. Miopia itu rabun jauh ya. Mengapa seseorang bisa terjadi miopia? Terjadinya miopia itu karena sinar yang datang pada mata ini jatuhnya tidak tepat pada sentra mata, yaitu pada makula lutea yang ada di retina. Tetapi dia jatuhnya itu di depan retina. Sehingga kita memerlukan satu lensa yang cekung atau lensa minus. Nah, miopia itu kalau pada anak-anak itu disebabkan karena panjang bola mata yang
lebih panjang daripada seharusnya. Panjang bola mata itu kurang lebih 2,3 sampai 2,4 mm. Nah, kalau lebih panjang dari itu biasanya pasien menderita miopia. Tapi pada orang tua kan bola matanya sudah tidak bertambah panjang ya. Kenapa masih bisa terjadi miopia? Misalnya seseorang nih waktu muda tidak terjadi miopia tapi tuanya kok jadi miopia. Nah, ini bisa terjadi karena perubahan indeks bias dari media penglihatan. Dan seseorang dengan DM, pada saat dia gula darahnya tinggi, biasanya pasiennya menjadi lebih miopia. Nah, selain itu juga bisa terjadi kerusakan atau kekeruhan pada lensa. Jadi awal katarak itu pasien mengalami miopia. Lama-kelamaan miopianya tidak bisa dikoreksi dan akhirnya lensanya tambah keruh. Atau kornea. Akhir-akhir ini juga banyak penyebab miopia karena kornea, misalnya terjadi keratokonus atau keratoglobus. Ini terjadi pada pasien-pasien yang mungkin waktu muda dilakukan operasi lasik. Nah, integritas dari kornea itu berubah sehingga pada saat tua mungkin korneanya itu menjadi melengkung, jadi keratokonus. Tapi itu pada teknik-teknik klasik yang lama. Kalau teknik baru itu sudah lebih baik. Ya. Apa sih faktor resikonya sehingga terjadi miopia? Yang pasti genetik. Jadi kalau misalnya orang tuanya minus, biasanya anak-anaknya semua menggunakan kacamata. Lalu juga kebiasaan membaca dalam jarak dekat yang cukup lama. Kadang-kadang sekarang juga orang tua sering nonton drakor ya, lama begitu. Nah, itu juga salah satu pemicunya miopia menjadi bertambah. Gejalanya yaitu penglihatan jauh kabur kalau melihat jauh. Tapi kalau melihat dekat tidak kabur. Lalu matanya terasa cepat lelah, kadang pasiennya cenderung untuk memincingkan mata saat melihat jauh. Lalu juga kadang karena matanya lelah dapat disertai rasa sakit kepala, terutama saat memaksa melihat jauh. Ini ada beberapa derajat, jadi kalau kita memiliki mata minus yang kurang dari 3 kita sebut ringan, sedang kalau 3-6, kalau lebih dari 6 kita sebut miopia yang berat. Miopia berat ini ya miopia ya bisa dikoreksi dengan kacamata kalau memang matanya masih baik. Tetapi yang kita khawatirkan adalah terjadinya komplikasi. Misalnya terjadi retinal detachment atau ablasio retina yang akan menyebabkan kebutaan. Nah, bagaimana kita melakukan terapi terhadap miopia? Bisa secara konvensional dengan terapi menggunakan kacamata lensa sferis negatif, ya. Atau misalnya pada orang yang lebih muda menggunakan lensa kontak. Tentu saja kalau pada lansia dia tidak memungkinkan menggunakan lensa kontak. Kita perlu melakukan konseling dan edukasi. Pertama, membaca atau melihat harus di ruangan yang pencahayaannya cukup baik. Lalu jarak pandang yang ideal untuk membaca antara 25 sampai 30 cm. Ya, kalau untuk orang tua juga harus menggunakan kacamata bacanya. Lalu tentunya rutin kontrol 6 bulan sekali, terutama pada anak-anak dan juga lansia. Kalau dewasa muda yang tidak ada kelainan apa-apa mungkin 1 tahun sekali. Lalu ini juga perlu karena sekarang kita sering menggunakan komputer ya, tadi sering nonton drakor, lakukan rule 20-20-20, yaitu setiap kali kita melihat 20 menit, harus istirahat 20 detik. Istirahatnya itu bukan menutup mata ya, tapi mungkin kita harus melihat jauh 20 feet. 20 feet itu kurang lebih 6 meter. Jadi mungkin kita harus berdiri dulu, lalu membuka jendela atau membuka pintu dan melihat jauh. Kalau orang dulu suka bilang, lihat yang hijau-hijau. Lihat yang hijau itu bukan lihat kertas yang hijau atau sesuatu yang warnanya hijau, tapi mungkin pohon di seberang jalan, pohon di gunung yang tampak hijau, nah seperti itu. Nah, yang kedua adalah hipermetrop. Hipermetrop adalah sebaliknya dari miop, yaitu rabun dekat. Ini terjadi karena sinar yang masuk ke dalam mata itu berlebihan, jatuhnya di belakang retina. Nah, oleh karena itu pasiennya memerlukan lensa plus untuk penglihatan jauh, ya. Nah, apa sih penyebabnya? Tentu saja sebaliknya dari kondisi miopia tadi. Jadi bola matanya lebih pendek. Kalau kita melihat pasien yang hipermetrop itu kadang matanya seperti masuk ke dalam, kayak mendelep gitu ya ke dalam. Nah, itu sebetulnya karena bola matanya pendek, ya.
Gejalanya itu rabun kalau melihat dekat, bukan membaca, tapi melihat pada jarak yang dekat. Mungkin pada orang muda, hipermetrop ini tidak tampak, tidak keluar gitu ya, tidak terjadi, tapi mungkin saja dia sudah ada hipermetrop karena matanya itu masih mampu melakukan akomodasi sehingga bisa melihat secara baik. Tapi pada orang yang kemampuan akomodasinya sudah berkurang, gejala hipermetrop mulai timbul. Dan pada saat lebih tua biasanya terjadi juga rabun jauh. Nah, pasien juga sering terjadi sakit kepala. Ini matanya mudah lelah, ini dikelompokkan menjadi astenopia. Lalu juga matanya kadang juling dan penglihatannya bisa ganda. Koreksinya menggunakan lensa kacamata positif yang terkuat. Ya, jadi jangan kaget kalau dokter mata itu kasih lensa kacamata plus itu besar. Karena tujuannya supaya mengistirahatkan mata. Sama seperti yang tadi, kita harus membaca di ruangan yang cukup, jaraknya juga harus baik. Lalu hipermetrop ini macam-macam ya, hipermetrop. Nah, ini yang sering dan pasti terjadi, yaitu kelainan presbiopia. Kita sebut mata tua. Saya sebenarnya protes nih kalau disebut mata tua, karena saya juga sudah mulai presbiop, jadi ya ini pasti akan terjadi pada semua orang. Presbiopia merupakan kelainan di mana terjadi gangguan akomodasi. Jadi lensanya itu sudah tidak bisa mencembung kembali karena kekurangan elastisitas lensa mata dan juga kekuatan akomodasi dari muskulus ciliarisnya yang berkurang. Nah, gejalanya apa? Jadi gejalanya itu kalau membaca itu harus di tempat yang terang sekali. Dan kalau membaca harus dijauhkan jaraknya. Tidak bisa lagi 30 cm. Ini dimulai pada usia 40 tahun. Biasanya matanya kalau misalnya dipaksakan tidak menggunakan kacamata baca, matanya terasa lelah, matanya berair, terasa panas, ya. Lalu juga bisa sampai pusing. Jadi biasanya pada usia 40 tahun kita mulai menggunakan kacamata plus, 45, 41,5, dan pada saat usia 60 tahun kita menggunakan plus 3. Plus 3 ini adalah maksimal, jadi nggak bisa ditambahkan lagi. Karena jarak baca yang optimal itu adalah 30 cm. Jadi kita maksimal adalah 3 dioptri. Ya. Nah, kenapa seseorang ada yang pakai kacamata plus 5? Karena kemungkinan dia hipermetrop atau yang tadi kacamata plus untuk jauh plus 2. Dan dia presbiopia plus 3. Jadi jumlahnya plus 5. Itu mungkin saja. Dan yang terakhir adalah astigmatisme atau yang biasa kita sebut silinder. Silinder ini terjadi karena sinar yang datang itu tidak jatuh pada satu titik fokus. Ini kalau normalnya. Kalau pada orang yang astigmat, dia jatuhnya berantakan. Sehingga gejalanya kadang-kadang penglihatan itu jadi ya acak-acakan juga. Jadi melengkung kadang. Atau kalau misalnya huruf O seperti ada. Jadi hilang salah satu kakinya jadi seperti C. Kalau B seperti E dan sebagainya. Ya. Atau kalau misalnya kita diminta untuk menggambar jadi miring. Ya, seperti itu. Nah, astigmatisme juga macam-macam jenisnya. Gejalanya yaitu penglihatannya buram, sering sekali sakit kepala, dan matanya juga cepat lelah. Ini susah juga untuk dikoreksi. Tapi masih bisa dikoreksi dengan kacamata asal dia korneanya atau astigmatnya disebut astigmat yang reguler. Kalau astigmat yang disebabkan oleh karena trauma, misalnya kecelakaan, biasanya astigmatnya irreguler dan biasanya tidak bisa dikoreksi menggunakan kacamata. Dan selanjutnya adalah katarak. Katarak ini tadi yang saya sebutkan adalah primadonanya kalau di penyakit mata karena ini kalau di lansia sama dengan uban. Kita kan pasti ubanan ya. Dan katarak ini sangat banyak. Merupakan keadaan di mana lensa mata ini menjadi keruh karena prosesnya itu terjadi cairan masuk ke dalam lensa mata atau protein lensa yang berubah. Nah, ini kataraknya sekali warnanya putih. Tapi ternyata katarak bukan hanya semua yang berwarna putih atau leukoporia ini ya atau cat's eye. Tapi ada juga katarak yang tidak tampak. Jadi hanya pasiennya saja yang merasa bahwa dia itu buram, seperti melihat asap atau seperti melihat awan. Nah, itu adalah awal dari katarak. Faktor yang mempercepat terbentuknya katarak adalah kencing manis. Ini yang paling jahat nih ya. Lalu peradangan mata, trauma juga bisa. Dan ini juga sering sih atau juga oral
Nah, misalnya pada orang-orang yang asma, orang-orang yang ada alergi, ya, sakit-sakit sendi, rematik. Nah, pada orang tua rematik, kadang menggunakan steroid, itu semua menyebabkan katarak. Lalu juga gaya hidup yang kurang baik, ya, seperti merokok dan sebagainya. Oh ya, satu lagi yang tidak kalah penting, sinar matahari, paparan sinar matahari. Gejalanya yang kalau katarak itu rasanya silau, pandangannya berkabut berasap, lalu kalau pada malam hari kadang sulit gitu melihat. Tapi ada juga orang yang kalau keluar melihat siang hari itu rasanya kok jadi silau dan nggak tampak. Itu biasanya pada katarak yang letaknya sentral. Jadi pada sentral katarak, karena pada saat kita melihat silau di luar itu pupil kita menciut ya, mengecil sehingga menutupi penglihatan. Lalu juga bisa penglihatan ganda atau diplopia. Kalau diplopia biasa itu terjadi karena matanya strabismus atau juling, ya. Tetapi kalau pada diplopia di katarak itu kalau kita tutup mata yang satu juga tetap dia penglihatannya ganda. Lalu bisa seperti melihat halo atau cahaya di sekitar lampu. Ini memang lebih sering kalau pada orang glaukoma. Lalu yang pasti adalah penurunan penglihatan, terutama pada stadium lanjut. Ini diplopia, halo, lalu pandangan berkabut seperti asap atau awan, dan penglihatan menjadi buram. Nah, ini yang tadi adalah kelainan-kelainan mata yang masih bisa dikoreksi dengan kacamata ataupun operasi. Ini adalah kelainan yang cukup sulit, yaitu age-related macular degeneration atau AMD. AMD bisa terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Jadi saya juga sudah mulai nih ya, khawatir. Nah, jadi secara normal kalau kita melihat, dokter mata melihat makula itu seperti ini. Ada fovea centralis dan dia baik ya. Tapi pada AMD terdapat drusen di sekitar makula lutea. Sehingga di sini refleks foveanya menurun, otomatis sinar yang masuk juga tidak tersampaikan nanti ke nervus opticus seperti itu. Nah, AMD ini ada dua macam. Yang pertama adalah dry AMD. Jadi pada dry AMD ini terjadi drusen dan dia bersifat perlahan-lahan. Jadi tambah lama tambah buram pasiennya. Tapi sampai saat ini di ilmu penyakit mata itu belum ada terapi yang baik pada dry AMD. Mungkin dokter hanya memberikan vitamin untuk memperkuat retina, tapi tidak ada untuk memperbaiki drusen yang terjadi. Tapi ada yang kedua adalah wet AMD. Kalau sering mendengar dokter mata menyuntikkan suatu cairan yaitu anti-VEGF, antivascular endothelial growth factor, ke dalam vitreus, ya tadi badan kaca, itu adalah untuk mengurangi atau memperbaiki kondisi wet AMD yang terjadi neovaskularisasi atau pembuluh-pembuluh darah baru di bawah makula lutea. Oke, saat ini sangat berkembang penyuntikan mata. Jadi anti-VEGF itu sudah dari yang pertama, generasi pertama, yaitu bevacizumab, lalu juga berkembang sampai sekarang cukup baik sebetulnya responnya dari pasien yang wet AMD. Faktor resiko tadi usia lebih dari 50 tahun, dan ini hati-hati kalau ada keluarga juga yang AMD. Dan juga tadi ya mungkin merokok, minum alkohol, kegemukan, lalu juga hipertensi dan DM. Gejalanya adalah pandangannya kabur, susah membaca, nonton TV susah, kadang tidak mengenali wajah orang karena terjadi skotoma sentral seperti gambar ini. Jadi pada bagian tengahnya itu terganggu. Lalu juga garis lurus bergelombang. Kalau dokter mata biasanya mengetesnya itu menggunakan namanya Amsler grid. Jadi ada yang kotak-kotak seperti itu, bisa dilihat dia bergelombang kotak-kotaknya. Nah, bisa juga nanti kalau misalnya di rumah ada yang memerlukan, bisa di-print karena Amsler grid itu hanya selembar kertas. Kita bisa cari di internet googling ya. Nah, ini juga penyakit yang cukup mengerikan dan saat ini juga prevalensinya cukup tinggi, yaitu glaukoma. Glaukoma adalah suatu kelainan di nervus 2 yang tadi syaraf yang menghubungkan retina dengan otak, yang ditandai dengan gambaran cupping diskus opticus. Jadi kalau dokter mata melihatnya ada cupping, jadi nervus opticusnya itu ada penggaungan. Kalau pasien merasakannya, yaitu satu matanya itu mungkin sakit ya, karena terjadi peningkatan tekanan bola mata dan juga gangguan lapang pandang. Jadi orang itu ada penglihatan sentral dan ada penglihatan periferal.
Nah, jadi penglihatan periferalnya menyempit. Kemungkinan penglihatan sentral itu masih bagus sampai stadium lanjut. Glaukoma itu ada sudut tertutup dan sudut terbuka. Dan juga glaukoma bisa terjadi pada bayi. Ya, jadi bayi-bayi itu kelihatan matanya itu seperti mata, kita sebutnya buftalmos atau seperti mata sapi. Jadi gede matanya. Dan bayinya biasanya nangis terus karena kesakitan. Lalu juga ada glaukoma sekunder, yaitu mungkin karena penyakit mata atau penyakit-penyakit lainnya di badan yang menyebabkan terjadinya glaukoma. Nah, kalau glaukoma itu di mata itu penyakitnya tuh kompleks, sehingga kalau spesialis mata ada satu subspesialis yang hanya menangani glaukoma saja. Jadi satu penyakit ditangani oleh satu subspesialis. Jadi saking banyaknya dan kompleksnya. Nah, ini penggaungan pada nervus opticus. Nah, apa sih gejalanya? Tadi gangguan lapang pandang yang menyempit, bahkan bisa sampai terjadi tunnel vision. Jadi kecil banget penglihatan sentralnya. Lalu peningkatan tekanan bola mata. Ini belum tentu terjadi, karena ada istilah yang disebut normotension glaukoma. Jadi kerusakan nervus opticus tapi tanpa peningkatan tekanan bola mata. Lalu penglihatan menurun, ini kalau sudah stadium lanjut. Nah, tadi pada glaukoma sudut terbuka mungkin stadium awal sering tidak bergejala, tapi pada stadium lanjut penglihatannya hilang dan pertama penurunan lapang pandang. Tapi pada glaukoma sudut tertutup yang akut, dia bisa terjadi penurunan penglihatan tiba-tiba, mendadak dia jadi buram, bahkan buta, lalu terjadi nyeri hebat pada mata, sakit kepala, mual muntah. Dan kalau melihat lampu seperti ada pelangi berwarna-warni, itu kita sebut halo. Ya, ini gambarannya. Jadi kalau melihat mata merah, tapi kok nggak belekan ya, tapi kok matanya sakit banget, bahkan pasiennya muntah. Itu bukan gastritis, tapi kemungkinan terjadi glaukoma. Selanjutnya, nah bagaimana caranya mendeteksi gangguan penglihatan? Ya, kenali tanda-tanda gangguan penglihatan, terutama kalau kita sebagai caregiver ya di rumah, atau mungkin saudara kita, orang tua kita ada yang sudah lansia dan juga mengalami demensia. Nah, biasanya pasien itu kan tidak mengeluh ya, karena komunikasinya mungkin sudah kurang baik. Tapi kita bisa melihat dari tanda atau gejalanya. Gejalanya yaitu pasien sering memicingkan mata. Jadi kalau pada saat nonton TV, kalau dulu biasa aja begini, tapi sekarang jadi micing-micing gitu. Atau memiringkan. Kalau melihat objek tuh, nonton TV dia lebih senang miring begini atau miring begini. Nah, itu mungkin ada gangguan penglihatan. Selanjutnya, ya kalau misalnya komunikasi masih baik, mungkin mengeluh matanya buram saat nonton TV, ya, atau melihat jam yang biasanya kelihatan, oh ya jam 11, tapi sekarang jadi buram, harus mendekat, atau kalau membaca menjadi kesulitan, ya. Lalu maju ke dekat objek yang dilihat. Tadinya biasanya kalau nonton TV itu 3 meter masih kelihatan, sekarang harus 1 meter. Nah, berarti sudah mulai ada gangguan penglihatan. Mengeluhkan adanya benda atau bayangan yang tampak melayang di mata. Ini juga merupakan suatu tanda bahaya ya. Kalau kita sebutnya tuh floaters. Jadi ada yang terbang-terbang. Bisa merupakan tanda awal dari retina detachment atau ablasio retina. Lalu ini juga tidak kalah sering, yaitu sering tersandung. Ya mungkin orang tua sudah otot-ototnya sudah lemah, tapi kenapa ya ototnya masih baik, tapi kok sering tersandung atau menabrak benda saat berjalan, atau kalau misalnya ada orang lewat tiba-tiba kaget karena mungkin orangnya tadinya tidak tampak, terus tiba-tiba ada di tengah, ya Jack in the box phenomenon disebutnya. Yang lain merasa sulit mengenali wajah karena pandangannya seperti terhalang. Misalnya pasiennya sebetulnya masih komunikasinya masih baik, daya ingatnya masih baik, tapi kok kalau ketemu tuh kayaknya cuek-cuek aja, kelihatannya seperti orang yang sombong. Tapi sebetulnya dia tidak melihat mukanya, mungkin karena sentral skotoma seperti pada pasien AMD tadi. Nah, itu mungkin tadi yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi supaya tidak terjadi keterlambatan, kita memang harus memeriksakan mata. Nah, seberapa sering sih kita melakukan pemeriksaan mata? Biasanya kita melakukan kontrol 6 bulan sekali ke dokter mata. Apa saja yang nanti akan diperiksa? Yaitu pertama pemeriksaan tajam penglihatan,
lalu pemeriksaan lapang pandang, itu yang tadi penting, lalu keseimbangan bola mata, tekanan bola mata, dan yang tidak kalah penting adalah funduskopi. Ya. Ya. Pemeriksaan di mata itu cukup kompleks dan membutuhkan banyak alat, ya. Alat pemeriksaan visus biasanya yang sederhana itu menggunakan Snellen chart seperti ini. Kalau di rumah bagaimana? Snellen chart ini sebetulnya bisa dimiliki di rumah karena sebetulnya hanya berbentuk karton saja gitu ya. Bisa ditempel di dinding, kita jaraknya dari 6 meter. Ini sebetulnya murah di toko kesehatan juga ada, ya. Tapi jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan ditutup satu persatu mata. Karena kita harus menilainya satu persatu mata. Nah, kalau di dokter mata, kita bedanya ada alat namanya refraktometer. Jadi pada saat pasiennya non kooperatif atau komunikasinya sudah kurang baik, kita bisa memeriksa dengan alat yang bersifat objektif, ya, refraktometer. Kadang di optik juga ada, tapi mungkin penilaiannya perlu seorang dokter mata untuk kasus-kasus yang sulit. Setelah dilakukan pemeriksaan visus, biasanya kita melakukan koreksi kacamata. Nah, misalnya kita di rumah, kesulitan nih, tidak ada Snellen chart, boleh menggunakan kalender. Kalender biasanya orang tua kita itu bisa melihat, tapi kok sekarang nggak bisa melihat ya, dia harus mendekat. Nah, kemungkinan sudah buram. Kalau misalnya di huruf di kalender itu yang besar-besar aja nggak kelihatan, mungkin kita perlu melakukan namanya pemeriksaan finger counting. Jadi tetap matanya ditutup, lalu ini berapa, begitu ya, dari 1 meter. Kalau masih bisa, mundur ke 1 meter lagi. Masih bisa lagi, mundur ke 1 meter lagi. Kita bisa laporkan mungkin ke dokter mata kita, dok, kalau misalnya sekarang kan banyaknya ini ya, online ke dokter. Dok, penglihatannya orang tua saya sudah tinggal 3 meter dengan finger counting. Nah, seperti itu bisa, ya. Kalau lebih buruk lagi, kita bisa melakukan namanya hand movement. Jadi dari jarak 1 meter, gerak-gerakan tangan dari ke atas ke bawah, dan tanyakan arahnya kemana. Nah, itu lebih buruk, ya. Jadi hand movement ini sebetulnya menilai kalau orang normal itu melihat lambaian tangan itu dari jarak 300 meter. Sedangkan penderita ini dari 1 meter. Jadi penglihatannya sudah sangat buruk. Apabila dengan hand movement juga tidak bisa tampak, kita bisa menggunakan cahaya. Nah, cahaya kalau ini udah berat sekali. Cahayanya dari kelihatan, kalau kelihatan dari arah mana, semua arah apakah terlihat atau tidak. Ini light perception test. Sederhana sekali ya. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan lapang pandang, terutama kalau pasiennya kita curigai ada glaukoma. Ini juga bisa dilakukan di rumah. Tapi kita sebagai pemeriksa lapang pandangnya harus normal. Jadi kita dengan penderita duduk berseberangan, lalu tutup mata yang berseberangan, lalu kita rentangkan tangan dari samping. Lalu tanyakan apakah terlihat atau tidak. Kalau kita melihat jari kita sendiri dan penderita tidak melihat jari kita, berarti lapang pandangnya di daerah temporal atau daerah pinggir ya, daerah perifer itu mulai terganggu. Nah, lakukan dari berbagai arah dan lakukan mata yang satunya. Kalau di dokter mata memang pemeriksaan lapang pandang itu menggunakan perimeter, namanya perimeter Humphrey. Jadi biasanya agak susah kalau pada pasien yang sudah tidak kooperatif. Tapi kalau masih kooperatif dia bisa karena memang sifatnya objektif tapi pasien tetap harus berkoordinasi ya. Jadi biasanya pasien mencet-mencet alat. Nah, nanti daerah yang terlihat dia akan merespon. Tapi kalau daerah yang tidak terlihat tidak akan merespon. Gangguan lapang pandang sering terjadi pada orang yang glaukoma. Selanjutnya pemeriksaan keseimbangan bola mata. Kadang pasien penderita itu mengalami strabismus ya atau matanya juling. Ini sering terjadi pada orang tua. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Ya mungkin karena neuropati atau DM kadang-kadang juga sering terjadi juling ya. Jadi pada kondisi normal kalau kita beri cahaya pada glabella di sini di tengah, titik cahaya itu akan jatuh tepat di tengah. Sedangkan pada saat dia juling, titik cahayanya itu tidak
jatuh tepat di tengah. Mungkin pada kondisi esotropia atau eksotropia, juling keluar. Nah, hati-hati pasiennya itu bisa merasa pusing kalau juling tiba-tiba, juga penglihatan ganda. Ya, jadi penglihatan ganda sehingga pasiennya kadang terjatuh. Itu harus hati-hati. Nah, ini juga penting. Kadang pada pasien yang tadi juling, pergerakan bola matanya itu kurang baik karena ada syaraf-syaraf tertentu yang menggerakkan otot-otot eksternal bola mata yang terganggu. Pemeriksa dengan pasien duduk berseberangan, lalu pemeriksanya menggerakkan jari ke 6 arah kardinal, yaitu ke kiri dan kanan, lalu atas dan bawah, miring kiri dan miring kanan. Kalau atas dan bawah tidak usah, karena itu bukan posisi kardinal. Ya, ini mudah dilakukan. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Ini biasanya memang dilakukan oleh dokter. Tapi kalau di rumah kita juga bisa melakukan dengan metode palpator, ya. Jadi matanya diminta untuk melihat ke bawah, tapi jangan menutup, karena kalau menutup matanya itu akan naik ke atas bola matanya, karena ada Bell's fenomen, korneanya naik ke atas. Jadi harus melihat ke bawah. Lalu lakukan palpasi di satu mata menggunakan kedua jari. Satu mata menekan, satu jari menekan, satu jarinya lagi merasakan fluktuasi. Kalau ada fluktuasi seperti kita menekan cuping hidung, itu fluktuasinya normal, berarti matanya cukup baik tekanannya. Tapi kalau misalnya kita meraba kok seperti papan ya, seperti batu, berarti tekanan bola matanya tinggi. Kalau di dokter mata biasa menggunakan tonometer shots, kalau saat ini menggunakan non-contact tonometri. Nah, ini penting pada pasien glaukoma tadi. Ya. Nah, ini pemeriksaan funduskopi hanya biasanya dilakukan oleh dokter mata untuk melihat retina. Funduskopi itu bisa direct seperti ini, mendekat dokternya, atau indirect. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kita mengantar seorang pasien ke dokter spesialis mata, diingatkan pasiennya itu bahwa sesudahnya akan buram. Karena sebelum dilakukan funduskopi itu, diteteskan suatu obat tetes midriaticum sehingga pupilnya menjadi lebar. Nah, jadi selain itu mungkin pada saat hari itu pasiennya tidak ada aktivitas, selanjutnya tidak ada aktivitas menonton atau membaca, baru dilakukan funduskopi. Tapi kalau ada aktivitas lain, harus beribadah atau membaca, jangan dilakukan dulu funduskopi. Ya, selain itu juga penderita tidak boleh membawa kendaraan sendiri, harus diantar karena ini sesudahnya akan silau dan buram. Selanjutnya take home message untuk hari ini adalah perhatikan gejala yang dapat terjadi pada lansia atau pasien orang dengan demensia yang mengalami gangguan penglihatan. Karena seringkali tidak secara verbal dikeluhkan. Jadi seperti tadi ya, mungkin matanya memicing, mungkin begini, atau ke depan, ke TV, ke depan TV, ke depan jam, dinding. Lalu perhatikan tanda-tanda pada mata yang mungkin menyebabkan gangguan penglihatan. Misalnya pasiennya matanya menjadi putih pada orang katarak, atau menjadi juling, atau misalnya matanya menjadi merah pada pasien yang mengalami glaukoma akut. Nah, itu khawatir ya. Lalu bila gejala atau tanda itu tampak, jangan terlambat memeriksakan mata ke dokter spesialis mata supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penanganannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dokter Yeni Nur, spesialis mata MMRS. Dokter, terima kasih banyak. Deteksi penglihatan pada ODD dan demensia. Jadi lengkap sekali tadi dari mana penyakit matanya jenisnya apa saja yang relate dengan dunia. Tadi kalau Dokter Yeni bilang nggak mau dibilang mata tua. Jadi kalau di kita istilahnya kaum, jadi tidak ada istilah tua mungkin dok bapak ibu senior. Jadi kalau mata sih mata senior jadi agak bingung juga ya dok ya. Dokter animonya luar biasa sekali webinar hari ini, hampir mencapai 100 orang, padahal hari Minggu itu orang waktunya istirahat ya, tapi tetap dengan Korwil Alji Bandung bersama Dokter Yeni, Dokter Chandra, Bapak dan Ibu peserta, para dokter yang hadir kali ini di hari Minggu pun tetap bersemangat untuk mengikuti edukasi kesehatan di World Stroke Day dan World Sight Days di bulan Oktober ini. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, saya izin dulu dok, sebelum pada nantinya kita asik sama tanya jawab, kita foto bersama dulu dok,
untuk mengabadikan momen pagi ini. Sudah beranjak siang, mungkinnya jam 11 ini kita tadi buka link jam 10. Sebelum Q&A, saya membacakan pertanyaan yang sudah dikirim di chat Zoom. Dr. Chandra, segar sekali Dr. Chandra, hari Minggu. Minggu tanpa hujan. Siang-siang hujan, kita bobok siang. Sebelum bobok siang, ayo kita foto dulu. Iya, Mbak Feby, mohon bantuannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ke sesi foto ya. Untuk yang ingin membuka kameranya, boleh dipersilakan dulu. Oke, sambil boleh siapkan gaya atau senyum terbaiknya. Di sini saya ada 4 slide. Ya. Dari slide yang pertama. Saya nggak tahu ini Bapak Ibu ada di slide yang keberapa, jadi boleh senyum aja ya sampai Senyum mulai aja. Kita mulai dari slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Slide kedua, boleh di chatnya nanti disimpan dulu. Oh ya, nggak apa-apa yang nggak bisa buka kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini slide yang 2 slide lagi. ya 2 slide lagi. Kayaknya nggak mau berubah nih Mbak. Oh Mbak Feby pegang itu ya. Oke, boleh dilanjut lagi. Ini slide yang ketiga, kedua, 3. Dan yang yang akhir. 1, 2. Iya. Hai. Terima kasih Mbak Feby. Kak Mike, Kak Diwai juga mungkin, dan para dokter. Ini kayaknya mayoritas yang hadir kali ini dokter dari Maranatha. Mereka punya slogan biasanya kalau tiap ketemu, Maranatha pasti bertemu katanya itu. Ada tuh dokter-dokter yang dari Maranatha yang slogannya seperti itu. Baik, kita beranjak ke pertanyaan yang sudah masuk di laman chat Zoom. Pertama ada pertanyaan yang ditujukan untuk Dr. Chandra. Kali ini menanyakan tentang bicara tentang 5 menit pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan awam sebelum dibawa ke rumah sakit, dari Bapak Philips Onggo Wijaya. Mangga Dok. Oke, ini sering kali ya banyak di rumah udah dikasih teh manis Dok, udah ditepok-tepok, udah segala macam. Prinsip pertama, jangan dikasih makan, jangan kasih minum, jangan dimasukin apapun ke dalam mulut. Karena kita tidak tahu apakah pasien kemampuan menahannya masih bagus. Takutnya malah tersedak, malah masuk paru-paru jadi infeksi tambahan. Gitu. Terus sebenarnya kalau di rumah, terus kedua, kalau misalnya nih ya, stroke plus ditambah dengan gejala-gejala lain di luar yang tadi digambar, segera ke rumah sakit. Contohnya ada riwayat, ada tiba-tiba kejang Dok, tiba-tiba buka bajunya yang selonggar mungkin. Contohnya ikat pinggangnya yang terlalu kencang gitu. Jangan masukkan apapun ke mulut. Mau itu makanan, minuman, sendok, sapu tangan, sebaiknya jangan. Segera bawa ke rumah sakit. Prinsipnya itu. Jangan malah menambah resiko penyakit-penyakit yang lain ya, sebenarnya itu. Baik Dok. Ini saya mungkin sebelum kita melanjutkan meminta para peserta untuk meng-unmute selama sesi Q&A ini biar tidak ada noise. Oke. Di-mute mungkin Mbak Sudah Ulan, selesai. bukan di-unmute. Ya, sudah. Oh iya, di-unmute. Oke. Siap. Sudah selesai. Itu mungkin Dok cukup sangat menjelaskan sekali dari tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Philips Onggo Wijaya. Kita biar nggak bosen nih, jadi saya lempar-lemparan. Dr. Chandra, selanjutnya saya lempar pertanyaan berikutnya untuk Dr. Yeni. Dari Bapak Slamet M. Dr. Yeni, saya usia 61 tahun, sekarang mata plus 2,50. Sekarang banyak penawaran kacamata autofokus. Sejauh mana efektivitas dan dampak kalau kita memakai kacamata autofokus? Silakan Dok. Ya. Sebetulnya kacamata itu ya sebetulnya alat bantu ya. Jadi pada saat kita menggunakan kacamata ya kita efektif penglihatannya baik. Kalau misalnya kita lepas kacamata ya penglihatannya jadi buram kembali ya.
Sebetulnya lensa kacamata itu ya pasti tentunya terus berkembang ya, mulai dari lensa yang autofokus, kalau sekarang ada digital untuk mengurangi strain dan sebagainya. Tapi yang pasti yang paling penting adaptasi. Karena untuk lensa-lensa yang lebih canggih seperti lensa progresif, autofokus, digital dan sebagainya, dia tidak dapat menghasilkan hasil yang baik kalau kita tidak beradaptasi. Misalnya saya biasa menggunakan dua lensa jauh dan lensa dekat. Nah, tapi saya mau coba ganti yang lebih saat ini lagi ngetren, jadi supaya jangan atau tidak double fokus, tidak ada garisnya, saya menggunakan lensa-lensa progresif atau autofokus. Nah, tapi yang paling penting itu adalah harus latihannya. Bagaimana cara latihannya? Kadang kan kita pusing nih, lensanya kok autofokus dan juga lensanya berubah-ubah karena dia multifokus. Mungkin pertama, kalau saran dari saya, jangan gunakan untuk berkendaraan. Itu karena berbahaya. Jangan juga keluar rumah. Tapi supaya efektif latihannya atau adaptasinya, pertama kita pakai nonton TV dulu yang paling gampang. Karena satu, nonton TV nggak usah mikir ya. Kecuali kalau lihat teks kali ya, teksnya nggak kelihatan. Nah, lalu sesudah itu pakai untuk membaca. Nah, lalu gabungan, melihat jauh dan membaca, bergantian. Sesudah nyaman, ya mungkin kalau sering menggunakan komputer, gunakan juga komputer. Karena komputer itu jarak menengah, bukan jarak jauh, bukan jarak dekat. Ya, jadi gantian nih, lihat komputer, lalu melihat objek untuk membaca dekat sambil mengetik misalnya. Ya, selanjutnya baru dipakai berjalan di dalam rumah. Baru akhirnya boleh dipakai keluar rumah dan berkendaraan. Seperti itu, supaya efektif. Itu mungkin menjawab. Baik. Ya, terima kasih dokter sangat menjawab. Kita lempar lagi ke dokter Chandra dari Ibu Sita C. Bagaimana bisa mengetahui stroke pada lansia? Mengapa gejalanya ada yang tidak kelihatan? Silakan dok. Sebenarnya pada prinsipnya gejala stroke itu umumnya sama gitu. Yang paling sering sih lemah paruh anggota gerak, bicara rero, kemudian makan minum kesedak, kemudian mulutnya mencong. Itu yang basic. Tapi seringkali pada lansia karena satu, aktivitasnya sudah tidak seaktif ya. Seringkali cuma jalan cuma di dalam rumah, kemudian memakai alat bantu. Jadi kelemahan anggota gerak itu suka nggak kelihatan, suka nggak diperhatikan, baik sama pasien ataupun sama keluarga. Terus aktivitas fisiknya kayak misalnya apakah pasti memakai kedua tangan kanan kiri secara aktif gitu. Sudah biasanya apakah kalau misalnya pasiennya biasanya masih melakukan pekerjaan kayak menyapu, mengepel tuh biasanya akan ngerasa gitu, dan seringkali menganggap ringan keluhan-keluhan itu, jadi seringkali nggak kedeteksi gitu. Tapi pada prinsipnya gejalanya mah akan sama, tergantung dari lokasi daerah otak yang terkena. Baik, cukup sangat menjawab sekali dokter Chandra. Kita lempar lagi nih ke dokter Yeni. Ada pertanyaan dari Rosalia Amelia. Ibu Rosa menanyakan, dibantu penjelasannya bagaimana untuk indikasi harus operasi katarak. Tapi ada kejadian dokter operasi sampai buta pasiennya. Ini mungkin ketakutan ya. Jadi bagaimana mengatasi pasca operasi dan harus bagaimana bila gangguan mata yang rabun sebelum dan sesudah pakai kacamata. Usianya 57 tahun, dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk indikasi harus operasi katarak ya? Jadi kalau zaman dulu ya, mungkin operasi katarak itu dilakukan pada katarak-katarak yang matur atau yang sudah matang dengan penglihatan tadi 1 meter, 2 meter seperti itu. Jadi buram sekali ya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, operasi katarak itu dilakukan dengan menggunakan mesin, ya mesin phacoemulsifikasi, sehingga kataraknya lebih lunak, lebih dini, lebih mudah melakukan operasi. Jadi bagaimana dok nanti dengan hasil penglihatannya? Tentu akan sama, ya. Jadi sama baiknya. Bahkan operasinya menjadi lebih cepat dan kemungkinan komplikasi di dalam operasinya itu lebih sedikit. Nah, sebetulnya apa bahayanya kalau kita katarak kematangan? Jadi terlalu matur atau hipermatur. Bisa terjadi komplikasi lain yaitu glaukoma yang tadi. Jadi glaukoma selain karena faktor keturunan, faktor
diabetes, juga kemungkinan bisa terjadi karena faktor katarak. Jadi pada saat lensa kita lebih padat, lebih cembung, kemungkinan aliran di dalam bola mata, aliran air itu terhambat sehingga terjadi glaukoma. Apakah itu bisa terjadi pada katarak yang belum matang atau imatur? Bisa juga terjadi karena ya tadi pencembungan lensanya. Jadi walaupun kita belum mau operasi katarak karena penglihatan kita masih rasa baik, aktivitas kita masih oke, ke toilet masih sendiri, nonton TV masih oke, tapi cuman kayak berasap berawan, tetap harus kontrol. Minimal 3 bulan, kalau bisa 3 bulan lebih baik, karena kita harus tadi mengukur tekanan bola mata, khawatir ada komplikasi. Nah, pertanyaan keduanya, bagaimana mengatasi operasi, bagaimana bila gangguan mata rabun sebelum dan sebuah kacamata? Maksudnya sesudah pasca operasi ya? Operasi betul, yang Dok, pasca ya, operasi, Dok. betul. Operasi katarak yang dengan metode lama itu ada yang tidak menggunakan lensa mata yang ditanamkan atau IOL, ya. Tapi sekarang semua operasi katarak sudah menggunakan lensa tanam. Baik kalau misalnya tidak ada komplikasi operasi, dilakukan penanaman lensa pada saat itu juga biasanya. Tapi kalau misalnya terjadi komplikasi operasi pun, biasanya sesudah tenang kondisi matanya, kita bisa melakukan sekunder IOL implantation. Jadi sesudah matanya tenang, kita tetap lakukan dengan teknik-teknik yang lebih sulit tentunya. Tapi tetap bisa dikoreksi menggunakan lensa tanam. Sesudah operasi, apakah masih menggunakan kacamata? Begitu ya. Dokter mata seringkali bukan memprediksi, tapi melakukan pemeriksaan dulu sebelumnya untuk mengetahui ukuran lensa tanam yang ditanamkan dengan alat namanya biometri. Ya. Tapi kadang dokter memberikan sedikit ukuran negatif, sferis negatif. Misalnya sferis minus setengah. Tujuannya untuk apa? Supaya pada saat membaca dekat pasiennya tetap nyaman. Tapi kalau misalnya target awal sih biasanya kosong ya. Jadi seharusnya sesudah operasi katarak itu tidak menggunakan kacamata. Karena operasi katarak sekarang disebut operasi katarak bedah refraktif. Jadi kelainan refraksinya semuanya hilang. Kalau misalnya dengan lensa-lensa tanam yang lebih modern sekarang bisa terjadi ada juga lensa yang multifokal. Jadi bisa lihat jauh, bisa lihat dekat. Jadi seperti orang muda lagi, ya. Tidak ini lagi. Bahkan saat ini ada lensa silinder. Jadi lensa torik yang bisa ditanamkan di mata. Saking ininya ya, sudah lebih canggih. Saking canggihnya. Saking canggihnya. Baik, Dok. Iya. Saking canggihnya. Saking canggih. Baik, kita lembar lagi ke Dokter Chandra. Dokter Chandra, tapi sebelum ada pertanyaan yang banyak ini, saya mungkin share juga kepada para peserta karena animonya luar biasa. Apalagi ini Dokter Yeni, tema mata tuh pertama kali mungkin perdana ini webinar Alji Bandung baru sekarang. Jadi pertanyaannya lebih banyak ke Dokter Yeni nih. Kalau tadi ada ke Dokter Chandra menanyakan, Dokter Chandra sempat mention juga mengurangi manis, makanan si boba, gimana cara menghindari godaan iman karena online shop bukan online shop, GrabFood, ShopeeFood diskon 50%. Itu bagaimana cara melawan godaan itu ya? Susah ya. Sebenarnya susah ya, Dok. Susah, apalagi kita terbiasa, wah diskon, buy one get one, buy two get one, wah itu mah godaan iman. Tapi prinsipnya balik lagi, kita mesti melihat sebenarnya kalau saya memang bukan dokter gizi ya, bukan nutritionist. Cuman yang namanya total kalori ya, total gula dari segelas boba itu besar. Itu baik dari si boba-boba yang yang buat-buatan hitamnya, plus susunya, plus gulanya, plus sirup-sirupnya, itu besar sekali. Gitu. Bahkan kadang-kadang beberapa penelitian bilang 1 gelas boba itu bisa melebihi 1 kali porsi kita makan siang. Dan dia karena itu gula, dia itu nggak mengenyangkan ya dari gulanya dari boba itu. Cuman bikin kayak ngasih sinyal happy karena gula ya, sinyal happy ke otak, tapi dia nggak mengenyangkan. Caranya gimana? Kalau saya untuk mengurangi itu, 1, timbanglah berat badan Anda. Timbang seminggu sekali. Sekarang ya dengan setelah 1 tahun, harus 1,5 tahun ya, kita pandemi ini, coba timbang. Timbang kira-kira dibandingkan sebelum pandemi, bagaimana? Apakah sudah naik, atau tetap stabil, atau malah turun gitu.
Kalau sudah naik, biasanya apalagi kalau perempuan, udah warning sign nih. Kok saya ada pasien saya setelah dia datang, ya dok pinggang saya sakit banget, saya pandemi naik 10 kilo di rumah work from home. Tiap hari karena saya stres kerjaan, terus anak saya juga sekolah dari rumah, beli es kopi, boba, segala macam tuh yang gula-gulaan manis, bolu-bolu banyak banget kan, karena UKM kita kan berjaya kan untuk promote makanan-makanan dari rumah gitu. Datang-datang karena sakit pinggang, karena berat badannya naik dalam waktu 1,5 tahun 10 kilo gitu. Jadi prinsip dasarnya adalah timbanglah berat badan Anda. Timbang nggak harus punya timbangan, cukup ke puskesmas timbang. Terus coba Anda lihat lagi berat badan sebelum pandemi naik apa enggak. Kedua, biasakan kalau misalnya lapar setelah makan besar, setelah makan siang ya, makan siang jam 12, jam 1, sudah dengan porsi biasa, tiba-tiba jam 3 masih lapar. Biasakan untuk minum air dulu, air segelas, karena kadang-kadang sinyal dari otak itu suka rancu. Kita sebenarnya itu sinyal buat haus, tapi kita menganggap itu sinyal lapar. Minum dulu air segelas, air putih gitu, kebutuhannya. Dan kalau misalnya di luar jam makan itu dia masih lapar, bisa nyemil. Contohnya buah, atau agar-agar tanpa gula, atau enggak, kalaupun mau ngemil berupa cracker, lihat, biasakan jadi pribadi yang smart untuk melihat di belakang cemilan kita tuh ya, di belakang ciki-cikian atau di belakang cracker-cracker, even di belakang mari regal, di belakang tuh ada informasi gizi. Berapa sih Nutrition kalorinya? fact ya dok ya. Nutrition fact itu penting banget. Gitu. Itu juga saya juga belajar sebenarnya. Dengan itu kita baru ngeliat, ini gede ya. Ternyata satu keripik chips yang dengan merek ya itu, atau enggak kalau nggak mau nyebut merek yang versi Indonesia yang depannya K ya, huruf K. Wah, satu kantong yang paling kecil itu 300 kalori loh. Sedangkan itu dibilang dimakan cuma boleh bisa dibagi dalam 3 kali porsi. Sedangkan kita makan saat nonton drama Korea segala macam kan ya. Wah, udah bablas. Jadi biasakan untuk membaca, melihat dan menilai kembali. Gitu sih, nggak ada kalau buat keimanan menahan godaan, saya jujur nggak ada tips and trick khusus, tapi melihatnya dari situ sih. Betul. Jadi banyak-banyak ikut webinar Alzi karena di sana ada diterangkan risiko, pencegahan dan gejalanya. Jadi kalau tidak ingin sampai sakit dan mengidap penyakit kronis yang harus ke rumah sakit, ya ikuti edukasinya. Jadi biar terbuka wawasannya. Baik, selanjutnya Dokter Yeni saya kembalikan kembali pertanyaan terkait katarak in nature. Apakah akan menjadi mature dan adakah obat-obat yang bisa atau memperlambat progresivitasnya, Dok? Iya, terima kasih Bu Wulan. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi katarak itu memang berkembangnya atau tambah buremnya mata kita itu lambat ya. Kecuali katarak traumatik misalnya karena trauma ataupun yang tadi menggunakan steroid, kadang-kadang cepat sekali baru menggunakan 1-2 botol obat yang mengandung steroid sudah menjadi katarak. Nah, tapi sampai saat ini belum ada obat yang spesifik untuk menghilangkan katarak. Tapi kalau menghambat progresivitasnya sih ada ya. Jadi apa yang dihambat? Ini kan tadi saya sebutkan bahwa patogenisnya itu terjadi kekeruhan pada lensa karena protein lensanya berubah. Nah, ini terjadi. Obat tetes ini menghambat supaya si protein-protein ini tidak berubah menjadi keruh. Tapi ya tadi seperti uban, mau kita rawat ataupun apa tetap akan terjadi. Tapi ada beberapa hal ya, yang paling penting kita itu di negara yang tropis. Kadang matahari itu begitu keluar udah langsung lah ya panas gitu. Jangan lupa pakai, kalau penglihatannya masih baik boleh pakai kacamata hitam, sunglasses atau pakai topi, pakai payung ya. Walaupun nggak hujan jangan malu pakai payung ya. Lalu yang kedua, yang tadi yang paling jahat itu diabetes. Jadi diabetes baik pada usia tua maupun pada usia muda, dia kataraknya itu jadi cepat ya. Jenisnya juga berbeda dengan katarak yang karena senilis. Mudah-mudahan menjawab. Ya,
Terima kasih banyak, Dok. Ini pertanyaan terakhir untuk Dokter Chandra sebelum kita melanjutkan pertanyaan yang lain. Pertanyaannya banyak sekali dari Ibu Hana, tapi mungkin tadi sudah beberapa dijelaskan dan yang relate dengan tema hari ini seputar demensia dan stroke, mungkin jadi summary juga, Dokter Chandra. Bagaimana cara mendeteksi dini penyakit hipertensi agar tidak sampai terjadinya stroke? Mungkin ini bisa diulang kembali, Dok. Silakan, Dok. Hipertensi sebenarnya banyak yang dibilang, oh ya tensi saya naik dok, tapi saya nggak ada sakit kepala, ngerasa nggak ada kesan enak, jadi saya nggak minum, saya minum obat darah tingginya kalau lagi nggak enak aja gitu. Sebenarnya warning sign itu nggak selalu muncul ya, nggak semua pasien kalau tensi udah 160 lah, 160/90 itu ada warning sign, itu nggak selalu gitu. Jadi cara paling tepatnya adalah periksa ke dokter, diukur tensinya gitu. Tensi nggak harus bisa di mana aja, even di puskesmas ya, yang pasti ada di seputar rumah kita bisa ngecek tensi. Nah, cek tensi itu berkala gitu, karena tensi kita akan dipengaruhi aktivitas, kemudian ansietas, mood, obat-obatan yang diminum itu pasti berpengaruh gitu. Jadi ceknya berkala. Biasakan kalau atau cara lain yang lebih gampang adalah misalnya mampu untuk membeli alat cek tensi ya. Sekarang banyak banget tuh alat cek tensi digital di rumah yang bisa kita pakai gitu. Sebaiknya kalau lihat range tensi itu bervariatif gitu. Tidak mungkin tensi kita dalam 1 minggu 7x24 jam sama terus, itu jelas enggak. Di saat kita lagi istirahat, di saat kita tidur siang, atau di saat kita mau tidur malam, tensi kita ada cenderung lebih rendah dibandingkan saat pagi-pagi setelah kita sudah mau beraktivitas, itu akan lebih naik gitu. Caranya supaya nggak kena stroke ya dijaga supaya tensinya nggak naik. Dan kalau memang tensi sudah naik, sekarang kita pakai guideline di mana sebenarnya 130/90 sudah warning sign gitu, harus hati-hati. Itu dia menginjak 140, 150/100 gitu, udah sebaiknya berobat gitu. Harus diberikan pengobatan. Harus diberikan pengobatan ya, deteksi dini itu memang sangat penting sekali ya, Dok. Baik, Dokter Yani, ini ada Ibu Lucia dari Jakarta. Sejak usia 18 tahun mata sudah silinder dan bertambah usia, sekarang di usia 63 tahun Ibu Lucia ini bertambah buram. Baiknya bagaimana tindakan dan perawatan apa yang harus saya jalani? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang mata pada saat muda kita kan mungkin matanya silinder ya, astigmat, menggunakan kacamata. Nah tadi pada usia 40 tahun mulai dia ada presbiopnya. Jadi perlu kacamata baca. Silinder sebetulnya kalau ada silinder kornea itu akan stabil di usia 20-an lah, 18, 20 gitu. Karena satu, baik miopia maupun silinder juga biasanya stabil karena bola mata tidak memanjang lagi, kornea juga kelengkungannya sudah seperti itu. Tapi ada saatnya di mana tadi kondisi di dalam bola mata itu berubah. Misalnya indeks bias berubah. Paling sering karena kadar gula darah yang berubah. Yang kedua, lensanya berubah. Jadi tambah berat itu, tambah buram itu paling sering selain itu tadi ya, mungkin bertambah kelainan refraksinya. Kedua itu karena katarak. Jadi lensanya mulai keruh. Kalau mulai keruh, satu, kelainan refraksinya bisa bertambah, minusnya terjadi miopisasi. Lalu yang kedua, bisa terjadi silinder. Nah, tapi itu bisa diatasi dengan operasi gitu. Jadi tidak bermasalah. Yang kita khawatirkan tadi adalah kelainan di syaraf mata, retina, terutama pusat penglihatan yaitu makula lutea dan juga di nervus opticus. Nah, itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini kalau di dokter spesialis mata untuk standar yang tadi funduskopi diperiksa. Ada kelainan atau tidak. Kalau lebih lanjut lagi bisa dilakukan OCT, optical coherent tomography. Jadi seperti CT scan, tapi men-CT scan mata. Jadi kelihatan tuh nervus opticusnya seperti apa, apakah terjadi penggaungan, makulanya seperti apa, apakah terjadi AMD, terjadi neovaskularisasi sehingga terjadi mungkin ada paling sering tuh edem, ya. Nah perawatannya bagaimana supaya tetap baik ya? Pasti pertama tadi di rumah tetap membaca jarak baca 30 cm, tempat penerangan terang,
Kalau nonton TV juga jangan terlalu dekat, penerangan di ruangan juga harus terang, jangan membaca sambil tidur. Lalu tadi rule 20-20-20 penting, setiap 20 menit istirahat 20 detik dengan jarak 20 feet, ya. Dan yang tidak kalah penting karena tidak semua kelainan mata itu bisa dideteksi di rumah ya. Jadi sama seperti Dokter Chandra tadi, periksa ke dokter, bisa ke dokter mata. Ya, oke. Betul. Ini raise awareness atau webinar edukasi kesehatan ini menggaungkan untuk mengajak orang lebih aware dengan cara melakukan deteksi dini terhadap gejala penyakit apapun. Terkait tadi Dokter Chandra, saya mohon maaf udah bilang pertanyaan terakhir, tapi Pak Philips masih ada pertanyaan lanjutan tentang 5 menit golden time untuk saraf. Terima kasih untuk hal-hal yang perlu dihindari. Bagaimana untuk mencegah kerusakan saraf? Karena ada tips di masyarakat yang mengatakan harus menusuk jarum di telinga atau jari yang rasanya mungkin kurang rasional. Ini bagaimana menurut pendapat dokter? Oke. Hoax atau fakta? Oke. Silakan. Jadi prinsipnya adalah yang namanya stroke itu sebenarnya kayak serangan jantung. Tapi kalau serangan jantung kesumbatnya di jantung, kalau stroke itu kesumbatnya di otak. Makanya kita ngomongnya stroke. Itu yang sebenarnya bahasa gampang ya, bahasa awamnya. Tindakan-tindakan seperti menusuk jarum di telinga atau di jari yang akhirnya, kalau saya pernah lihat tuh videonya yang beredar banyak di WhatsApp grup ya, dia ngeluarin darah. Tapi sampai sekarang itu tidak masuk tindakan dari guideline untuk atau tata laksana dari stroke pertama. Kedua, bukti klinisnya tidak ada gitu. Secara gamblang saya mesti bilang yang namanya stroke itu permasalahan di pembuluh darah otak. Baik itu kesumbat ya, jadi ada sumbatan atau misalnya pecah pembuluh darah. Jadi tidak sampai sekarang sih tidak ada bukti klinis ya. Jadi bisa saya bilang itu hoax ya gitu untuk penata laksanaan pertama dari stroke. Kalau kita mau kalau mau balik lagi ke golden time dari stroke itu sebaiknya dari di bawah 3 jam itu sudah ke rumah sakit. Karena kalau sudah di bawah 3 jam, kita sudah tahu tuh stroke penyumbatan gitu contohnya, ada obat-obatan yang dapat disuntikan atau diinjeksikan yang dapat membantu untuk menghancurkan sumbatan itu gitu. Jadi tindakan seperti tusuk jarum di telinga ataupun jari itu kurang rasional ya jujur ya. Betul. Sangat berisiko juga ya dok ya, mungkin malah jadi resiko infeksinya besar gitu. Kita tidak, apalagi kalau misalnya pasiennya ada riwayat infeksi, riwayat diabetes yang gulanya lagi tinggi-tingginya, wah itu bisa jadi permasalahan, jadi komplikasi nanti. Penggumpalan darah atau pengenceran darah ya itu bahaya sekali ya. Jangan main-main darah teh atau bukan air gitu ya dok ya. Iya benar. Yang benar aja. Baik. Dokter Yeni, saya ada lanjutan untuk pertanyaan yang ditujukan ke Dokter Yeni dari Ibu Umi Mahmudah. Izin bertanya dok, saya pernah operasi mata petrogium, mata sebelah kanan dan yang sebelah kiri belum. Berapa lama waktu idealnya antara operasi yang pertama dan yang kedua untuk mata sebelah kirinya yang belum sempat dioperasi atau diambil petrogiumnya dok? Silakan dok. Ya, terima kasih. Ibu Umi, jadi pterygium itu adalah, mungkin yang lain belum kurang tahu ya, pterygium itu adalah selaput fibrovaskular, jadi ada pembuluh darahnya juga di mata, bentuknya segitiga, jadi suka masuk ke dalam mata nih. Paling banyak itu biasanya orang yang di daerah yang panas atau yang berdebu. Jadi yang sering itu di orang yang di pantai, ya. Tapi di Bandung juga sekarang banyak karena udah mulai panas, ya. Nah, pterygium kalau dioperasi sebelah kanan. Nah, sudah baik, misalnya 1 atau 2 minggu, tidak ada radang, tidak menyebabkan infeksi juga, tidak ada infeksi, jadi pengobatannya baik, antibiotik segala macam sudah, boleh dilakukan mata yang kiri. Jadi memang kalau operasi mata itu secara lega artisnya tidak dilakukan langsung pada 2 mata, walaupun bisa ya. Tapi pada orang yang tadi senior, mungkin kita perlu melakukan bius total pada saat operasi, nah itu dengan pertimbangan khusus kita lakukan pada kedua mata sekaligus. Tapi kalau pada orang yang biasa, bius lokal ya, kalau pterygium, operasi katarak juga bius lokal, kita tunggu sampai peradangannya sembuh, baru mata yang satunya. Kalau teknik yang sekarang, pterygium itu paling banyak, mungkin Ibu Umi seperti ini, dijahit menggunakan benang, lalu nanti 1 minggu kemudian pasca operasi benangnya dicabut.
Nah, biasanya 1 minggu kemudian lagi sudah tidak ada peradangan, mata satunya boleh diambil. Biasanya yang diambil itu pterygium yang grade 2 ke atas. Jadi sudah melalui limbus mata atau sudah melalui batas kornea. Kalau belum, biasanya tidak dilakukan operasi ya, karena ya operasi tetap beresiko, dan pterygium yang kurang dari grade 2 itu tidak mengganggu penglihatan. Tapi kalau grade 2 biasanya menarik kornea sehingga terjadi astigmat atau silinder, atau kita khawatir jadi grade 3 dan grade 4 sehingga menutupi pupil, mengganggu penglihatan ke depannya. Jadi Bu, kalau misalnya sudah tidak ada radang lagi, boleh dioperasi mata yang satunya. Oke, sangat jelas sekali ya untuk Ibu Umi tadi. Dokter Chandra, ini saya yakinkan Dokter Chandra, iya pertanyaan terakhir. Baik, menutup untuk sesi stroke dan demensia dari Ibu atau Bapak Le Sentium menanyakan apakah stroke bisa sembuh? Ada yang bilang stroke nggak bisa sembuh. Itu benar nggak, Dok? Oke, terima kasih ya. Jadi prinsipnya gini, setelah kita melewati golden period time yang 3 jam atau ada guideline yang bilang 4,5 jam, kalau memang itu golden period itu untuk stroke dan penyumbatan gitu. Jadi setelah itu misalnya kita tidak melakukan tindakan apa-apa, sel otak itu akan mati. Gitu. Jadi tapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah jangan sampai stroke kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karena stroke selanjutnya biasanya kemampuannya itu semakin menurun pertama. Kemampuan yang menurun itu nggak cuma kemampuan fisik ya, kemampuan buat jalan, untuk menggerakkan tangan, tapi juga kemampuan kognisi, yaitu demensia vaskular itu sendiri. Karena pasti tidak nyaman buat pasien kalau misalnya fisiknya oke, masih mampu lah jalan dengan tongkat atau dengan alat bantu, tapi kemampuan kognisinya untuk sampai mengurus aktivitas hariannya keganggu itu pasti nggak enak banget. Kedua, yang bisa kita lakukan adalah rehabilitasi medik. Seperti tadi saya sudah jelaskan, baik itu fisioterapi, latihan berjalan, latihan naik turun tangga, okupasi terapi, baik itu latihan mulai dari menggenggam benda ya, dari paling basic, sampai kemampuan skill, tergantung skill yang mau kita tuju. Latihan menulis, latihan mengetik, latihan mewarnai, itu tergantung nanti goal-nya kita mau kemana gitu. Yang kita harapkan adalah walaupun nanti beberapa orang masih ada gejala sisa gitu, kita bagi menjadi 3 bagian. Satu, dari tidak ada perubahan, jadi dari kena sampai udah 1 tahun gitu-gitu aja, kelemahannya tidak maju. Kedua, perbaikan tapi nggak sampai 100% kemampuan fisiknya, atau kemampuan fisiknya balik ke normal, jadi kasarnya sudah tidak ada gejala sama sekali gitu. Nah, yang mana nih pasiennya masuk salah satu kriteria 3 itu beda-beda. Tergantung dari klinis pasien, tergantung pengobatan yang diberikan, dan kemudian tergantung rehabilitasi yang rajin dilakukan gitu. Fisioterapi yang bagus sebenarnya guideline itu minimal sehari 2 kali dan setiap hari. Tapi kan nggak mungkin ya, kita kurang sumber daya, terus pasien juga nggak mungkin ke rumah sakit tiap hari, itu jelas tidak mungkin. Jadi biasanya saya akan minta pasien untuk di rumah, di luar jadwal fisioterapi di rumah sakit, di rumah tetap latihan. Latihannya itu menurut saya di rumah itu lebih variatif, karena goal-nya adalah masuk ke kehidupan sehari-hari. Sampai saya suruh, nggak apa-apa Pak, latihan aja nyapu. Kenapa? Basic semudah nyapu itu bisa buat latihan. Karena dalam nyapu itu banyak tindakan yang bisa dilakukan. Satu, melatih kekuatan tangan. Kemudian melatih koordinasi tangan, melatih koordinasi kaki untuk berdiri dan menjaga keseimbangan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi bukan berarti stroke itu tidak dapat sembuh, tapi gejalanya, apakah gejalanya itu bisa kita minimalkan? Gitu. Diminimalisir gitu ya Dok ya, ada tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Chandra di materi yang awal disampaikan. Baik, jam menunjukkan 11.53, masih ada 7 menit, dan ini pertanyaan terakhir untuk Dokter Yeni. 2 pertanyaan terakhir, ingin menanyakan apakah laser itu baik untuk menghilangkan minus di mata dari Mbak Grace ini, dan bisa kembalikah minusnya dari laser ini pasien usia 30 tahun, Dok? Silakan, Dok. Ya. Terima kasih pertanyaannya, Dr. Grace. Jadi laser
di mata itu banyak ya, selain jadi laser yang untuk menghilangkan minus itu kita sebut lasik ya. Lasik itu untuk saat ini memang teknologinya sudah sangat canggih. Kalau dulu kan mungkin masih menggunakan keratom atau seperti pisau untuk membuat flap di kornea ya, sehingga korneanya ada satu lapisan yang terbuka lalu diberikan sinar laser, korneanya itu dimodifikasi sehingga minusnya berubah ya. Tapi kalau saat ini sayatannya sudah jauh lebih kecil sehingga jauh lebih aman. Yang kita takutkan mungkin 10, sekarang usia 30 tahun, 10, 20, 30 tahun lagi ternyata integritas korneanya itu jadi kurang baik sehingga mungkin menjadi keratokonus, keratoglobus dan sebagainya, atau misalnya korneanya menjadi keruh ya. Tapi memang sebelum operasi lasik itu pasti banyak penilaian ya. Misalnya dinilai topografi korneanya, dinilai menggunakan spekular mikroskop, dinilai dulu sel-sel korneanya vital atau tidak, ketebalan korneanya berapa sehingga apakah memungkinkan untuk dilakukan lasik. Jadi sebetulnya cukup aman. Nah, kembali ke orang senior ya Bu Ulan sebentar. Kalau senior itu tidak indikasi untuk lasik. Jadi kalau senior lebih baik yang tadi katarak bedah refraktif untuk menghilangkan kondisi minusnya. Oke, makasih Bu Ulan. Sama-sama Dok. Ini tadi 2 pertanyaan terakhir. Tadi ada yang menanyakan tentang laser atau lasik tadi Dok. Dari Pak Dharma menanyakan sebab penyebab robeknya retina Dok. Apa saja penyebab robeknya retina? Oke. Mohon maaf tadi yang kembali ke lasik itu ya, soalnya tadi ada pertanyaan itu apakah bisa jadi lagi atau tidak? Bisa kalau minusnya belum stabil pada orang dewasa muda. Misalnya dia masih bertambah 1/4 setiap tahun, ya 4 tahun jadi nambah minus 1 ya. Tapi kalau misalnya pada orang tua, terus ternyata loh kok tadinya udah lasik 20 tahun yang lalu, sekarang kok jadi minusnya tinggi lagi. Kemungkinan tersering adalah menjadi katarak. Yang kedua adalah korneanya menjadi cembung seperti tadi. Ya. Terus tadi bagaimana pertanyaan selanjutnya, Pak? Penyebab robeknya retina. Oh, robek retina. Oke. Yang paling sering adalah pada miopia gravior atau minus yang tinggi lebih dari 6. Kenapa seperti itu? Pada miopia gravior bola mata itu sangat panjang. Sedangkan retina kita tetap seperti itu. Jadi dia harus meregang supaya menutupi seluruh bagian dalam bola mata. Nah, di retina itu ada daerah-daerah locus minoris kita sebutnya ya, daerah-daerah lemah seperti tear, hole, break atau robekan-robekan lain. Pada saat robek, cairan dari vitreus atau badan vitreus yang seperti jelly itu, yang pada orang minus juga lebih cair, akan masuk menyisik lapisan retina sehingga retinanya terlepas. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 yang juga sering terjadi pada orang diabetes mellitus, tapi dengan mekanisme yang berbeda. Ya, diabetes mellitus yang berat bisa terjadi proliferasi, terjadi pembuluh darah baru, terus terjadi jaringan ikat, dan jaringan ikat itu menarik retina. Kita sebut retinal detachment tipenya yang fractional. Lalu yang ketiga, tumor-tumor di dalam bola mata, di dalam koroid, di dalam retina bisa menghasilkan suatu cairan. Ya, sehingga dia bisa melepas juga retina. Itu agak jarang. Mudah-mudahan jangan terjadi karena ini kalau sampai perlu operasi besar kalau retina detachment. Oh, mengerikan ya Dok ya. Jadi ini kalau udah mata udah kan kebayang ini Dokter Yani berkutat berjibaku dengan selaput-selaput kecil gitu. Aduh, saya ngebayanginnya tadi udah ngilu-ngilu aja Dok. Nah, ini saya juga ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Ibu Kilin Lulinawati. Tadi ada yang minus tentang lasik, ini yang plus. Jadi suka ada gejala sakit di alis mata kiri kanan, terutama kanan. Apa ada sebab lain yang perlu diwaspadai? Apakah ini ada efek dari mata yang plus, Dok? Iya. Jadi mata yang sakit gitu ya, mata yang capek, cepat capek atau yang pegal itu yang paling sering itu adalah astenopia. Jadi kumpulan gejala yang disebabkan karena penglihatan kita itu dipaksakan. Baik mungkin penglihatannya perlu kacamata tapi kacamatanya sudah kurang tepat, atau kedua membacanya atau nonton TV-nya terlalu lama ya, atau kondisi penerangan yang kurang dan sebagainya sehingga terjadi astenopia. Tapi yang kita khawatirkan dan kita perlu waspada adalah kalau terjadi glaukoma, karena rasa sakitnya juga bisa sakit di bola mata, tapi dia bisa menyebar ya ke sisi yang
sisi gitu ya, bisa ke alis, bisa ke kepala. Nah, seperti itu. Untuk mengetahui glaukoma paling sederhana ya pasti palpatoar ya, tapi itu susah ya. Tapi kalau ke dokter mata pemeriksaan tonometri itu sekarang sudah menjadi pemeriksaan yang rutin. Kalau dulu mungkin usia 40 tahun ke atas baru di tonometri, kalau sekarang semua pasien dilakukan tonometri untuk screening terhadap glaukoma. Oke. Iya. Karena aktivitas ini ya, Dok, melihat apalagi tadi kalau Dokter Chandra bilang masa pandemi naik 10 kilo. Mata pada rusak, Dok, nonton drakor, Iya, pakai betul. handphone di malam-malam ya, Netflix itu Hometown Caca ya. Pokoknya masa pandemi ini kita akan banyak melakukan, karena kita banyak di rumah, banyak melakukan aktivitas di rumah, godaan dari online, fasilitas online, Shopee Food, GrabFood segala macam itu kan sangat menggoda, dan juga penglihatan tuh memang digoda sama Netflix, WeTV, iFlix, drakor, belum lagi film-film Cina atau drama-drama Cina yang bagus-bagus, Dok. Saya merasakan, Dok, ini kayaknya mata aja harus terus periksanya berkala dibandingkan seperti biasanya, karena fungsi atau gunanya itu digunakan aktivitasnya itu lebih berlipat ganda dibandingkan sebelum masa pandemi ya, Dok. Baik, kita tutup acara di jam 12 pas, on time. Meskipun kita mulai tadi agak kasih spare untuk semua kumpul dulu di Zoom webinar ALJI kali ini. Terima kasih Dr. Yani Nur. Jangan kapok kalau nanti kita undang-undang lagi, Dok, karena temanya menarik sekali. Harus ada seriesnya lagi, mungkin nanti kita bisa kontak-kontak lagi, Dokter. Terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, Dokter, diberikan kesehatan, kesuksesan untuk keluarga di rumah. Dr. Chandra, terima kasih banyak, Dok. Selamat berakhir pekan. Hari ini kita mau nonton drama apa? Karena mungkin udah pada sebagian sudah ada yang baru, ada yang tamat, ada yang segala macam. Jadi webinar ALJI Bandung akan rutin secara konsisten diadakan setiap bulannya. Kita akan umumkan untuk pemenang pertanyaan, 3 orang pertanyaan yang hadiahnya akan diberikan ke para peserta, nanti akan dihubungi oleh admin. Jangan lupa untuk mengisi link absensi, karena di situ penting kami untuk mengabarkan info-info selanjutnya jika akan diadakan webinar di Korwil ALJI Bandung di pekan atau di bulan-bulan berikutnya. Ada tema-tema menarik, mungkin nanti akan tentang gizi, ada demo masak, ada cooking class untuk para caregiver yang mungkin sangat bermanfaat, dan tidak hanya cuma teori dari para ahli gizi, nanti ada nutrition yang bisa share cara memasak yang baik. Kapan dan di mana itu diadakan, tetap stay tune. Yang belum follow IG ALJI Bandung, kami tunggu untuk klik follow Instagram ALJI Bandung, karena di sana tidak hanya berita update untuk webinar, tetapi juga ada info-info seputar demensia, Alzheimer, dan segala hal di dalamnya. Dr. Yustiani, Dr. Novelin, Dr. Luciana, sebagai pengurus baru, sangat ini perdana proyeknya Dr. Luciana mendatangkan Dr. Yeni. Saya bingung juga, aduh Dekan Maranatha mau jadi relawan ALJI, luar biasa. Saya sangat terhormat dengan teman-teman pengurus yang lain. Terima kasih dokter dan para pengurus yang sudah bergabung. Terima kasih para pengurus ALJI Pusat. Terima kasih Teh Yuyun, teman aku dari Bogor, Korwil Bogor, hadir juga Teh Yuyun, Damang, Nuhun, biasa join. Teh Yuyun kapan main ke Bandung? Teh Yuyun ini Ketua Korwil Bogor, yang aktif juga menyuarakan raise awareness tentang demensia Alzheimer. Akhir kata saya Wulan, pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyelenggaraan acara webinar ini dan ada kata-kata yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Besok udah gajian ya. Aduh, udah pada senyum aja Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, penyebab Dokter Chandra senyum-senyum aku baru ini tanggal 31, besok tanggal 1. Aku juga bahagia, Dok. Terima kasih, Dok. Dokter Chandra, terima kasih.
Dokter Yeni. Dr. Luciana makasih dok. Makasih. Makasih. Terima kasih Dokter Yeni. Makasih Ketemu kembali. Ini semuanya. terima Sampai kasih. ketemu. Terima Ya, kasih. mari. Sampai ketemu dok. Ya, mari. lagi ya. Dokter Ini, Naflusin, Dokter Luciana, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucy. Ini apa Teh Baby yang sudah membantu Bu Bulan. Ya, Oh, sama-sama dok, terima kasih semuanya. Terima Izin kasih. dulu. Mari, pamit. Mbak Pebi makasih banyak. Aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi loh. Acara ini sukses tanpa sponsor dengan Terima kasih semua. peserta yang luar biasa, banyak sekali dan bermanfaat ya. Sama-sama Mbak. Ya. Sampai jumpa di bulan depan. Sampai jumpa di bulan depan, Dr. Opin dah. Oke, mari. Ya. Saya meeting ya.